Sabar kawan, sabar ucap tebas. Jadi begini, kita kan berdasarkan original kitab suci kita masing-masing. Karena original kitab suci kita masing-masing memiliki sifat yang permanen, Pak. Jadi itulah yang menjadi rujukan kita sebagai umatnya. Kita sudah menjadi bunglon memakai istilah apa namanya bukan originalnya, seenak semau kita atau seenak gue. Ya inilah yang terjadi, yang saya katakan terjadi gesekan. Karena semua orang akan mengikuti masing-masing. Oke, ya bisa memicu perdebatan lah. Jadi Pak Dhani Iya. tolong musiknya dikondisikan Pak, soalnya nanti beberapa teman-teman yang lagi live ini komplain ya. Kalau di sini nggak apa-apa, tapi di YouTube pasti jadi masalah. Oke, cuman masalahnya gini. Ya ini Bang Zuma sudah hadir. Oh ya, ya kalau kita bicara tadi dibilang apa ya, merampok ya. Saya no comment lah kalau masalah merampok itu ya. Oke, karena sudah ada Bang Zuma. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena saya sudah ada Gurunda, saya diam deh. Ya ini Suara ada saya kedengaran kurang keras. kurang keras. Gini, kalau gini gimana? Kalah sama biasanya Bang. Enggak seperti biasanya. Iya. Mungkin karena masih lemas ngomongnya. Enggak, kalau gini gimana? Udah besar, terkejut saya. Oke. Iya, baik. Baik. Cuma saya nggak jadi turun. Wah, abangku gimana kabarnya Bang Dhani? Masya Allah, lama nggak jumpa kita. Sehat, Alhamdulillah kan? sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kemarin saya sudah mendapatkan izin dari atasan untuk main di YouTube. Alhamdulillah. Soalnya kangen juga sama abangku ini. Iya, Ya, saya mudah-mudahan sempat. Ya, gimana Bang? ya kita kan namanya para mujahid kita tetap harus kita dukung. Makanya kalau ada Alhamdulillah. apapun menghambat menjadi kerikil itu kecil-kecil saja wajar. Itu Siap. kita hadapi dengan dingin saja. Nggak usah Baik. terlalu emosional. Itu aja. Makasih. Siap. Makasih abangku. Iya. Jadi tadi sempat saya mendengarkan terkait dengan istilah-istilah Islam diambil dengan alasan Kristen lebih dulu. Kristen yang dimaksud di sini Roma ya. Katolik ya, Katolik memang lebih dulu daripada Islam. Tapi kaidah-kaidah Islam jauh lebih dulu daripada ajaran Kristen. Jadi dari Nabi Adam Islam itu kaidahnya sudah jelas ada. Kemudian paganisme itu muncul, Hinduisme pertama kali ya. Kemudian menyebar ke Yunani, Yunani kemudian merebak ke Roma dan Roma menggunakan saya rasa lebih dulu Kristen yang lebih dulu itu Kristen yang ke Yunani-Yunanian, bukan ke Arab-Araban. Apalagi di Indonesia ini, Kristen di Indonesia itu kehilangan jati diri. Kristen di Indonesia lebih tampil keislaman daripada ke Yunanian, padahal agama mereka itu adalah agama Yunani. Agama Yunani yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi pertama kali. Jadi itu cuma alasan-alasan aja, karena memang di dalam amanat agama Kristen itu, khususnya di dalam Filipi 1:18, mereka memang diajarkan untuk mengajarkan Yesus secara mengelabui. Itu sudah perintah Bible, Filipi 1:18. Tetapi terkait dengan Yesus, dengan mengajarkan Yesus baik dengan cara mengelabui ataupun jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi teman Kristen memang harus berusaha menjajakan Yesus dengan cara apapun. Itu harga mati bagi Kristen. Izin Gurunda, suaranya agak kurang besar. Kurang besar ya. Dan Ya, ini gimana kalau yang ini? udah bagus. Ini ada yang ini I Love Yesus ini pakai logo yang teman-teman bilang menyerupai logo API, cuman diganti salib, kerjaan Lina Wijaya itu. Ya, itu kan saya udah bilang barusan.
Memang mereka diajarkan untuk seperti itu, mengelabui. Memang pekerjaannya gitu. Bagaimana kemudian iblis datang ke Hawa, ke Adam tidak berhasil, ke Hawa baru berhasil dengan cara mengelabui. Jadi segala sesuatu yang diajarkan dengan cara berpura-pura, mengelabui, ya, propates dalam bahasa Yunani, itu pasti dari iblis. Sesuatu yang kemungkaran dibungkus menjadi sebuah kebaikan. Contoh kematian Yesus di atas tiang salib, jelas-jelas itu asalnya adalah kesaksian-kesaksian palsu. Bagaimana Yesus bisa ditangkap? Maka imam-imam, mahkamah-mahkamah yang ada di dalam Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi memang semuanya serba palsu, kitabnya palsu, Tuhannya palsu, ajarannya di Kristen ini semua palsu. Dan saya pertaruhkan iman saya dan juga nyawa saya untuk membuktikan fakta-fakta itu. Demikian, sementara saya ada telepon dari Pak Jokowi, tolong 10 menit ya. Siap. Ya, assalamualaikum buat Bang Cinta Solawat. Mungkin dari Goldian ada yang mau ditambahin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gol, kerja gol. Oke, mungkin dari teman-teman Kristen kalau gitu ada mau dibantah dari I Love Yesus atau Friends. Ya, ini mempertanyakan logo yang kamu pakai. Soalnya banyak penonton yang bilang, wah ini logo api dicuri dan diganti menjadi salib. Silakan. Halo Bang. Ya, ini bisu mungkin ya. Tadi bisa ngomong, sekarang tiba-tiba nggak bisa ngomong. Ya, mungkin Bang Frans ada tanggapan? Oke, selamat siang Bang Suma. Tadi kita diskusi aja tadi kan yang cuma larinya ke sini nggak apa-apa. Tadi kan ada narasi yang bilang sebelum Bang Suma masuk itu ada narasi teman-teman Muslim ini bahwa kita mengutip atau mengambil istilahnya begitu. Terus ada yang menjawab bilang merampok. Wah, habis sholat ini tadi. Jadi saya tadi menjawab bahwa Kristen itu ada sejak dulu, sejak abad pertama. Jadi Kristen Arab juga sudah ada sejak abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5. Sebelum Islam ada. Jadi kata-kata yang kemungkinan sama di Quran dan di Injil itu, ya saya tidak mempermasalahkan itu karena Kristen Arab juga sudah ada. Jadi kitab suci orang Kristen itu ditulis menurut bahasa orang-orang setempat. Jadi disalin, umpama saya orang Indonesia, disalin menurut bahasa Indonesia begitu. Jadi seperti itu jawaban saya. Jadi bukan kita mengambil dari teman-teman Muslim atau kitab Muslim, tapi memang sudah ada. Terima kasih. Oke, mungkin dari Bang Cinta Solawat ada mau dibantah. Bang Zuma lagi ada telepon. Atau Ya, sudah bisa Bang makasih. Zuma? Oke. Ya, silakan Bang. Halo Bang Cinta Solawat. Shalom untuk Bang Usop ya. Halo. Shalom. Iya, Bang Zuma ada standby itu. Monggo Bang. Ya, Izin. silakan Bang Zuma. Belum. Masih telepon tuh Bang Zuma. Silakan Bang Cinta Solawat. Belum. Iya, memang sih Bang, kita akui Kristen itu di abad ketiga sudah ada ya. Oke, lanjut Bang. Terus perkara kata-kata ataupun bahasa-bahasa yang ada di Al-Quran itu seperti kata firman Allah, ya harus ada ketahui Muqaddas itu lahir setelah ada di sekitar abad ke-9, sekitar tahun 800-an itu Bang. Istilah-istilah Arab itu yang kalian pakai itu semua adalah curian dari Al-Quran itu sendiri Bang ya. Istilah-istilah Arab yang di dalam Bible kalian Bang, itu harus Anda akui karena itu fakta. Bible berbahasa Arab itu saya tegaskan mulai ada di tahun 825 ya Bang.
sekitar tahun 800-an seperti itu kira-kira. Lanjut Bang Zuma, mau ditambahkan? Iya, jadi apapun alasannya itu cuma dibuat-buat aja untuk membenarkan kemudian penyamaran gitu ya. Kalau dikatakan Islam belakangan muncul, Kristen Arab lebih dulu, lah harus dipahami dulu. Ini Bible dari bahasa apa ke bahasa apa, kan gitu. Kan ke bahasa Indonesia. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu kenapa larinya ke Arab? Tuhannya orang Yahudi, mereka menyebutnya Elohim. Masuk ke bahasa Greek menjadi Theos. Theos ke Indonesia apa? Tuhan. Kenapa ke Allah? Kalau dikatakan bahwasanya Kristen Arab loh, memang ini diterjemahkan ke Arab, kan diterjemahkan ke Indonesia. Kristen Arab ketika menggunakan kata Allah itu sampai kepada padanan kata yang sesuai. Allah merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Kristen Arab tahu itu, tapi di Indonesia kagak. Pedihnya di sini adalah ketika orang Islam mayoritas Indonesia mengetahui bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak. Ini doktrin di Islam, dogma kunci matinya Islam. Tuhan pencipta langit dan bumi yang bernama Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kristen yang minoritas ini tanpa perasaan terhadap saudaranya mengambil kata Allah dengan mengaku mereka ini adalah anak Allah. Di mana perasaan kalian? Padahal kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Theos itu kan Tuhan, sembahan. Kenapa nggak pakai kata Tuhan aja? Kenapa harus kepada Allah? Di mana Allah itu adalah Allah yang diasaskan menjadi sebuah pedoman kunci mati di dalam iman saudara kalian Islam. Katanya mengasihi musuh, ini malah menyerang musuh. Nah, ini yang teman-teman terkadang tidak sadari. Seperti misalnya kami mengambil istilah apologet, di mana apologet itu sendiri adalah bahasa yang nanti khusus masuk ke Kristen di tahun 1974. Jangankan umat Kristen, di Islam sendiri ada yang tidak setuju. Apa muatannya itu coba? Artinya Islam ini memang menjaga, ya, menjaga toleransi ini supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, meskipun apologet itu adalah istilah umum, tapi Kristen merasa tersakiti. Bagaimana dengan kami yang nama Tuhan kami diobok-obok, nama kitab kami diobok-obok, pengucapan Rasul diobok-obok, Roh Kudus diobok-obok? Gimana perasaan kami? Coba kami gunakan kata Yesus pada tempat yang tidak sesuai. Apa kalian suka? Tentu tidak. Kata apologet aja kami pakai, kalian meradang. Nah, bagaimana dengan kami ini? Tuhan kami loh, yang sangat kami hargai, yang sangat kami puji, dipakai, dijadikan sebagai, saya anggap itu mainan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Belum lagi kalian mengaku kami adalah anak-anak Allah, Yesus ada Allah. Itu penghinaan sebenarnya, Bung. Tapi teman-teman Kristen ini tidak peduli, karena pada prinsipnya memang mereka diperintahkan untuk mengelabui. Itu perintah di dalam kitab saudara. Kalian memang diamanatkan untuk mengelabui demi untuk kemajuan pentuhan Yesus. Demikian sementara, silakan. Ya, selamat siang Bang Zuma. Siang. Terima kasih saya boleh naik ya. Jadi memang Kristen itu memang salah pakai nama Tuhan Allah itu dimasukkan ke Kristenan, itu sangat-sangat salah. Saya Kristen Bang Zuma. Iya. Tapi saya tidak menyembah Allah karena saya tahu betul Allah itu Tuhan umat Muslim. Jadi dari pihak saya Kristen, jadi Bang Zuma jangan sebut lagi Kristen semuanya sebut Allah, tidak dengan saya Bang.
saya ini Kristen tapi saya sembah Tuhan kita yang benar, yang sesuai tertulis di kitab suci, namanya itu Yod He Waw He. Bisa kita sebut Itu dengan- salah juga itu, Mbak. Itu Tuhannya Yahudi itu. Sebentar Bang Zuma. Salah Bentar, juga Bang itu. Zuma. Saya hanya mengungkapkan ini perbedaannya di sini ya. Cuman hanya toleransi itulah tempat tertinggi kita ya saat ini ya. Jadi saya hanya mengungkapkan, oke, kita sudah tidak pinjam Allah lagi seperti umat Kristen yang masih pinjam Allah, itu urusannya Bang Zuma, oke? Itu urusannya Bang Zuma. Suruh mereka kembalikan Allah itu di Islam, jangan apa namanya, Yesus sama dengan Allah, Yesus sama dengan Allah terus gitu loh. Itu urusan Bang Zuma, karena Bang Zuma agamanya Islam. Bang Zuma berhak membela agama Bang Zuma sampai Bang Zuma mati. Benar tidak itu? Nah, Betul. nah begitu juga dengan saya. Saya adalah Kristen, tapi saya tidak menyembah Allah. That's why saya mempertahankan nama Tuhan saya yang saya percayai. Mau orang lain, misalkan ada orang mau sembah kursi, kalau memang itu imannya ya sembahlah kursi itu dengan baik. Jangan pernah mengolok-olok, menghina atau menganggap kursi itu adalah kursi itu kan cuman barang. Nah, itu sudah tidak ranah kita ya, Bang. Jadi kita toleransi itulah yang penting. Tapi seringkali saya ketika masuk room seperti ini, isinya hanya perdebatan terus. Bagaimana sih cara kita menjunjung tinggi toleransi itu? Nah, di tempat kami di tahun berapa itu saya pernah itu ada ibadah kerukunan umat beragama. Pihak kami ya sangat menghormati kiai. Bahkan sampai sekarang saya saksikan setiap kali, ya tuh kan banyak orang Kristen bilang saya sesat. Ya sudah biasa itu. Setiap kali ada puasa, ada lebaran, pasti kita ke sana untuk sowan ke Bapak Kiai seperti itu, dan hubungan kita sangat erat kok. Kita tidak ada jarak, kita tidak ada, saling menghormati satu sama lain karena beliau tahu Tuhan kami Yahweh dan Tuhan mereka, Tuhan beliau-beliau ini adalah Allah. Kami sepakat dengan itu. Jadi kami menjunjung tinggi toleransi itu. Nah, itulah yang diperlukan di dalam forum-forum seperti ini supaya kita tidak lagi ribut, tidak lagi berdebat. Oke lah, kalau misalkan mau mendalami lintas agama, dalami agama Islam itu secara real, secara dalam dengan umat-umat muslim yang lain. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen juga sama. Kalau ada orang Kristen yang sembah Allah, itu urusannya sudah ke urusan Bang Zuma, karena itu memang Tuhannya Bang Zuma, harus Bang Zuma perjuangkan, pertahankan seperti itu. Makanya ini banyak kan yang bilang saya sesat, karena memang banyak banget kekristenan yang belum tahu, karena mereka jadi korban salah terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah pernah kita gugat secara langsung di pengadilan langsung. Jadi LAI itu sudah pernah kita sanggah, di video di YouTube ada, bisa cek aja di sana, LAI digugat, kita sudah gugat itu Bang. Jadi sekarang sebatas pemahaman Bang Zuma aja, sebenarnya Kristen itu sekarang sudah banyak, dan penyembah Yahweh pun itu juga sudah terpecah-pecah sebenarnya ya. Jadi yang masalah di sini hanya saling menghormati, itulah yang jadi kunci. Kalau misalkan mau berdebat soal salah itu Tuhanmu kursi, biarkan saja, itu memang imannya dia sembah kursi, makanya sembah kursi aja, nggak apa-apa. Kita menghormati sesembahan mereka. Begitu juga dengan saya menghormati Bang Zuma untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Bang Zuma percayai dan imani, dan saya tidak akan menjelekkan pribadi Allah itu sendiri meskipun saya tidak menyembah Allah. Begitu Bang Zuma. Terima kasih. Oke, saya izin bicara ya Bang ya. Dari pembicaraan Kak Yedi tadi, ada beberapa kontradiksi menurut saya, oke. Tapi saya bahas dulu tentang Allah ini sendiri menurut Alkitab atau dari lembaga LAI, oke. Sepatutnya seperti ini. Kalau kita mematuhi kepada LAI itu tidak salah, oke. Sebenarnya di beberapa kita tahu Indonesia ini ada beberapa suku. Oke, kalau ini terkait masalah Allah, oke. Di suku Batak itu Allah itu tidak disebut. Tidak ada tertulis dalam Alkitab orang Batak. Tapi di Batak masuk kembali itu Gusti Allah. Oke. Masuk yang lain. Itu. Aku masalah kontradiksi di Kak Yedi, aku bingung apakah dia denomnya apa gitu. Kecuali tadi saksi Jehovah dia kan, ya nggak apa-apa lah, karena tahu saya di dalam saksi Jehovah itu ajarannya seperti apa gitu.
Tapi kalau kakak bilang, ya permasalahan Allah itu sendiri menjadi saya belajar dulu. Kristen itu banyak sekali. Kalau kakak Kristen tidak tahu saya sembah Bapa Yahweh dan tidak bisa membedakan nama diri dan sebutan, mendingan Oke, gini deh. aja. Ini Gini, lintas bersimpel. ya. Jadi Enggak, aku nggak mau berdebat sama kakak. Gini. Bertanya aja, ada pertanyaan sama kakak. Gini aja. Toleransi itulah yang penting, bukan perdebatan nama diri. Oke, gini. Itu sudah cerita lama Kak menurut saya. Jadi saya izin pamit dulu, selamat siang. Gini. Karena ada urusan Nih, lagi. Kita akan merayakan Hari Raya Yom Sukot ya. Jadi saya pamit dulu. Silahkan kalau King Usop ini nggak tahu, boleh belajar. Nanti kapan-kapan saya gabung lagi. Oke, terima kasih. Saya bukan saksi Yehova, sekali lagi terima kasih. Padahal aku mau bertanya loh. Alkitab yang kakak pakai sekarang apa gitu loh. Ya udahlah, lanjut Bang Jum. Iya, silakan teman yang lain. Oke, saya menambahkan sedikit aja. Nah, Bang Suma. Nah, misalnya kalau memang itu kata Allah itu mau diganti, tidak masalah bagi kami orang Kristen, tidak masalah. Nah, itu ada wewenang tertentu, jadi kewenangan bukan kewenangan saya atau Bang Suma, itu ada LPI atau ada Kemenak di situ kan bisa mau dirubah, tidak masalah, tidak akan merubah iman seseorang itu. Ya, terima kasih. Gini, di dalam LAI ya itu keputusan mengatakan Allah di dalam Alkitab itu bukan hanya satu denom. Itu berbagai denom berkumpul di sana untuk membahas itu gitu loh. Jadi bukan permasalahannya tadi Kak Yedi mengatakan itu LAI, lembaga LAI pernah digugat. Tidak pernah ada sejarahnya LAI pernah digugat sepanjang masa, tidak pernah itu. Karena mereka itu mengumpulkan gitu loh dari berbagai denom, berbagai gereja, dari bahkan gereja-gereja adat saja dikumpulkan gitu loh. Bukan LAI-nya yang salah gitu loh. Makanya tadi aku bingung sama Kak Yedi, kok ada kontradiksi dalam kakak ini, kok beda gitu. Makanya aku pengen nanya, tapi udah cabut, gitu Bang. Ya, kalau saya bertanya kepada teman-teman, Allah itu di dalam agama saudara-saudara itu siapa sebenarnya? Allah itu siapa? Itu dulu. Oke, Allah itu siapa? Kalau kita merujuk di dalam beberapa ayat, di dalam kejadian mengatakan Allah itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oke, masuk di dalam kitab Keluaran, Allah itu adalah pemimpin bangsa Israel. Oke, masuk ke perjanjian baru, ya Allah itu dikatakan itu sebagai juru selamat manusia, gitu Bang. Iya, berarti saudara-saudara mengakui bahwa Tuhannya umat Islam itu adalah Tuhan Anda juga berarti. Oh, no, bukan gini. Ini bukan apa ya, bukan bawa ke Islam. Kalau begitu kenapa Anda gunakan Allah itu? No, gini. Kalau Abang mengatakan Allah orang Kristen dengan Islam itu sama, saya mengatakan tidak sama. Bukan berarti Anda mengakui, bukan saya katakan sama, berarti Anda mengakui karena yang kami tahu Allah itu pencipta langit dan bumi dan yang menggunakan itu adalah kami. Kenapa kalian jadi lata ikut-ikutan? Oke, gini. Jikalau Allah itu atau Allah berasal dari Muslim, ya, saya akui pernyataan Allah atau kata Allah sendiri, ya, itu memang serapan dari Indonesia sendiri. Pakai Allah, pakai Tuhan aja. Kalau kalian sebut Allah itu sama dengan Tuhan, pakai Tuhan aja, nggak usah pakai Allah. Itu kalau betul. Kalian Kalau Anda tidak mengakui Allah, jangan pakai Allah. Oke. Sekali nggak pakai. Gini deh. Jangan pakai Allah. Tunggu Bang Jum. Aku bicara sama Kak Yedi dulu. Orang Kristen Kak Yedi. banget pakai Allah. Oke, Kak Yedi. Sekarang gini, jikalau tidak ada kata Allah, coba deh Kakak terjemahkan dulu Yohanes 1 ayat 1 gitu lah deh. Kalau tidak ada Allah di situ, jadi apa sebenarnya? Oke. Jangan pakai LAI. Ya udah, Alkitab Kakak sekarang apa? Alkitab Kakak yang kakak pakai apa?
Tunggu, aku luruskan dulu beberapa hal. Bang King Usop mungkin nggak tahu sejarah ya. Jadi LAI itu memakai kata Allah itu bukan dari hasil meeting, Bang, tapi karena dari zaman dulu sudah dipakai. Jadi mereka meneruskan, bukan panggil semua denom terus tanya, cocok nggak, enggak. Terus masalah nggak ada LAI pernah dituntut, silakan Bang King Usop cek ya. Itu sudah sampai di pengadilan King Usop. Mungkin Bang King Usop yang nggak tahu beritanya. Pendeta Yakob Sulistyo juga pernah menggugat, dan masih banyak lagi orang-orang yang menggugat LAI itu sampai ke pengadilan. Cuman karena kepentingan politik, ya karena memang ini kan yang namanya agama tentu saja erat hubungan dengan politik, jadinya ya udah dibiarkan gitu. Apalagi yang menggugat ini kan dari pihak Kristen sendiri. Begitu. Mungkin Bang King Usop jangan bilang nggak pernah ada, tapi cek dulu, kan udah ada Google. Tadi udah dibilang sama Yedi, ya kamu search dulu beritanya supaya jangan istilahnya nanti orang dengarnya pun, loh, ini King Usop nggak tahu apa-apa gitu. Karena lu kan di sini mewakili kekristenan. Tunjukkanlah bahwa Anda tuh punya pengetahuan gitu. Oke, nanti saya pelajari ya. Sekarang pertanyaan sama dari untuk Kak Yedi aja ya. Oke. Sekarang coba deh menurut bahasa Kakak sendiri di dalam Yohanes 1 ayat 1, coba terjemahan Kakak sendiri, menurut Kakak sendiri gimana? Coba. Begini ya Kak ya, saya menghormati room Bang Zuma ini, jadi saya putuskan kalau mau berdiskusi tentang lintas agama Kristen Bukan. Bang Juma nggak bicara apa-apa. Bang Juma nggak bicara. Yang Islam yang lain juga tidak ada yang membantah perkataan saya. Kalau ada pembantahan perkataan saya, bolehlah saya stop, oke? Sekarang pertanyaan saya, coba terjemahkan dalam bahasa Kakak sehari-hari. Kalau itu Allah itu menurut Kakak kontradiksi. Yohanes 1 ayat 1 itu dulu. Kak, stop dulu, oke. Saya sekali lagi di sini yang saya bold keras-keras adalah saya tidak mau berdebat lintas agama ataupun agama Kristen di dalam forum ada orang Islamnya. Saya tidak, bukan ranah saya ya. Jadi saya menjunjung tinggi toleransi. Kenapa? Karena saya pribadi, saya berteman juga dengan Bapak Kiai. Betul yang disampaikan oleh Bang siapa tadi, kalau memang LAI itu pernah digugat dengan Pendeta Yakob Sulistyo. Itu ada YouTube-nya, silahkan dicek dulu. Di situ ada part 1, part 2, part 3 lengkap. Nah, kalau mau cari tahu soal saya, disitulah. Nah, tapi kalau misalkan untuk kita berdebat, percuma Kak, tidak akan ada titik temu kalau di room ini saja. Jadi begini saja, kita junjung toleransi itu, umat Kristen stop pakai Allah, sudah di situ saja cukup. Kalau misalkan Allah sama dengan Tuhan, pakailah Tuhan, nggak usah pakai Allah. Izin Kak Yedi sedikit, Kak Yedi. Islam itu menyembah Tuhannya dengan tenang, seperti itu ya. Kak Yedi, izin. Sebelum saya King turun Usop, bentar, King Usop, bentar aja. Aku mau ke Kak Yedi bentar aja. Enggak, tunggu. Aku mau turun soalnya. Gini. Aku follow Kakak ya. Nanti kita bahas di chat aja, oke? Ada bang, suara bang bagus. Kedengeran Bang Zuma. Bentar, King Usop, seperti yang disampaikan sama Dokter Akal sama Kak Yedi. Pertama, King Usop ya, kamu sudah, mohon maaf ya, kamu bilang tidak pernah ada yang menggugat LAI. Sementara kami sendiri Muslim aja udah tahu. Dan saya pikir lebih baik kamu banyak searching dulu, cari informasi baru ngobrol dengan Kak Yedi. Aku hanya pengen ngobrol sama Kak Yedi sebentar aja, King Usop. Gini ya, karena ini kan rame nih. Jadi gini, Kak Yedi kan bilang begini ya, Kak Yedi menjunjung tinggi toleransi dan kakak tidak mau berdebat atau berdiskusi. Benar seperti itu kan? Iya benar. Tapi kakak tidak keberatan mengedukasi publik terkait apa yang memang ternyata perbedaan itu atau ada kesalahan yang teman-teman Kristen sendiri tidak tahu, seperti King Usop gitu loh. Maksud saya begini, saya tidak tahu apakah kakak memang memegang teguh ajaran Kristen di mana harus sampaikan Injil ke seluruh makhluk, atau kakak tidak mau atau karena menghindari faktor saya tidak mau nanti debat dikira saya ini. Kan bisa Kak mau mengedukasi dengan memberikan informasi, mensonding ke publik bahwa ternyata ada memang kesalahan di pihak LAI sebagai bentuk supaya orang seperti Usop atau yang banyak Usop-Usop lain itu tahu gitu loh. Ternyata kami umat Islam ini tidak sembarangan klaim dan tidak sembarangan tuduh gitu. Jadi sebenarnya orang seperti Kak Yedi ini yang harus banyak bicara ketimbang orang seperti Usop yang tidak tahu apa-apa. Kak Yedi, kalau Kak Yedi tahu tapi Kak Yedi tidak bicara, apa Kak Yedi tidak membiarkan kebodohan pada akhirnya gitu? Oke, baik, saya jawab ya Kak ya. Di sini saya seperti yang saya bilang tadi di awal, saya bukannya enggak mau untuk sampaikan kebenaran itu. Cuman biasanya nih kalau saya ngomong soal itu sendiri, biasanya dari pihak Kristen sendiri yang serang-serang saya terus. Nah jadinya bukan saya tidak mau Kak, saya hanya mau berbicara
kalau ada orang yang benar-benar bertanya, benar-benar mencari tahu soal kebenaran itu sendiri, saya baru mau menjawab. Tapi kalau untuk berdiskusi, perdebatan, saya sangat-sangat menghindari hal itu. Kenapa? Karena mungkin nanti ada Pak Kiai yang nonton nih, oh ya ampun ya Dida itu kan ini sahabat saya, kenapa kamu begini begitu. Nah jadinya lebih ke menjaga toleransi itu tadi. Kalau misalkan dibilang apa namanya, ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 bisa sampaikan langsung ke chat saya. Kebetulan ini juga saya mau ada acara. Jadi umat Kristen sebenarnya itu harus merayakan 7 hari raya. Kepanjangan nih, nggak ada intinya ini ya. Ya. Pusing dengernya. Udah, jangan gitu Bang Handi. Jadi saya Bang Handi. dulu mohon leave dulu karena memang benar-benar saya mau latihan buat besok Minggu. Kita besok ada acara perayaan Tabernakel. Jadi mohon maaf semuanya, lain kali saya boleh gabung-gabung lagi, boleh diundang lagi. Bukannya saya tidak mau menjawab, tapi itu tadi saya jawab ya karena tidak ingin membuat perpecahan antar umat beragama maupun inter umat beragama juga. Saya nggak mau juga berdebat soal itu ya. Jadi udah biasa Kak, saya dihujat, dicaci, dicela dan sama orang Kristen sendiri, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang orang Kristen itu sendiri pengen benar-benar tahu kebenaran ya bisa cari tahu, atau nanti kalau misalkan mau tanya-tanya boleh ke saya. Oke, bener-bener saya nggak bisa lama-lama ini Kak. Jadi saya harus undur diri dulu ya Kak ya. Kalau mau yang bilang saya kabur ya nggak apa-apa. Nggak bisa lama-lama tapi omongannya panjang, Mbak. Ya udah, terima kasih. Bagus. Yang selamat Terima kasih, sore. jadi. Oke. Ada Ferry Sawa, Shalom Ferry Sawa, muncul lagi Ferry Sawa. Shalom, Assalamualaikum. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Zuma mengenai ya akhirnya mulai banyak teman-teman Kristen yang sadar ya bahwa ada yang salah gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah menerjemahkan Alkitab. Ya, mereka terjemahkan sendiri gitu. Izin setengah menit. Tadi itu ibu ditanya sesama Kristen. Kalau ibu tidak mau pakai kata Allah, bagaimana cara ya menerjemahkan Yohanes 1? Ya tinggal jawab. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Logos. Tinggal dijawab kayak gitu, susah amat sih. Aku tuh tidak mau debat. Ini kan menjaga toleransi. Saya mengenal banyak kiai. Terus ngapain naik di sini? Lanjut. Jadi ya. Jadi sebenarnya gini, inilah bahayanya agama ini ya. Mereka tidak punya jati diri emang. Mau ke Yahudi-Yahudian, mereka bukan Yahudi. Mau ke Islam-Islaman, mereka bukan Islam. Agama yang tidak punya jati diri. Kristen ini kan agama independen. Agama yang didirikan oleh Kekaisaran Romawi, bukan dari Yahudi. Tidak ada nabi dari Bani Israel yang kemudian memproklamirkan keyakinan kekristenan ini. Gak ada. Kitabnya orang Yahudi murni mutlak 100% hanya untuk orang Yahudi. Nah, mereka ini entah dari mana mereka mengambil kemudian pola keberagamaan yang tidak jelas. Mereka mengatakan diri mereka Yudaism, gak nyambung. Mereka menjalankan ajaran Torah juga gak nyambung, sebab mereka bukan penganut Taurat. Mereka ingin menjalankan ajaran Kristen yang sebenarnya juga malu. Ya, agama plagiat. Tahun 1870-an berdiri lagi sekte baru bernama Advent. Ini juga agama ibaratkan makhluk tidak ada kepala, nggak ada ekor. Berjalan dengan perut, tidak ada kaki dan tidak ada kepala. Agama yang tidak punya jati diri, hanya mengambil simpul, wah kami ini pelaku Torah. Siapa? Ini Bang Zuma lagi apa ya? Kok dikit-dikit kena report dia? Nah, report lagi. Ada pasukan khusus mereport Bang Juma. Benar itu pasukan belajar bersama ini. Brother, khusus. Boleh saya tanggapi? Boleh. Begini, soalnya pernyataan Suma itu sebetulnya halo, pernyataan Suma itu sudah tidak pada tempatnya. Itu fitnah. Kenapa dia bilang
kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi. Itu sebetulnya sudah fitnah. Ya Bro Suma, itu sebetulnya sudah fitnah kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi. Terus Kristen yang mendirikan Kristen siapa, Bro? Tadi bingung. kan Bro Suma mengatakan dia kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Ya kalau Coba bukan Anda Romawi tunjukkan siapa, dalilnya. Ber? Ya, coba Kalau bukan Anda Romawi siapa? tunjukkan. Yang pertama menyebut Kristen itu apa? Siapa? Apakah itu dari kekaisaran Romawi? Ya, tunjukkan dalilnya kalau kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Romawi. Jadi itu sudah fitnah memang. Kemudian saya mau bertanya, Alkitab orang Arab itu apa? Teosnya Tuhannya diterjemahkan teos, Godnya diterjemahkan teos atau apa? Itu saja. Silakan dijawab. Alkitab bahasa Arab, Alkitabnya orang Kristen itu dia Arab, diterjemahkan teos atau apa ya? Oke, silakan, Bro. Siapa ini? Handi. Oke. Bro Handi, silakan dijawab. Kita Kalau sambut saya dulu disuruh ya. jawab, saya jawab. Bolu Simanjuntak juga. Gampang Shalom jawab. Pak. Ini Ibu ya. Ya Ibu Rita, shalom. Ya silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya ini kan Ferry bertanya saya nih. mau Tunggu, tunggu. kasih tahu aja. Tunggu. Kalian gak usah debat-debat agama aja. Kalian gak akan habis-habis masalah buset bahas dah. agama. Ini lagi ibu-ibu dinaikin kayak gini, warisan dinaikin. Ya, santai itu. Ya silakan Bang Andi. Enggak, saya jawab. Ya, jadi Bang Handi tolong tunjukkan ya Iya, Alkitab udah, bahasa Arab tunggu. itu pakai kata teos atau pakai apa? Ya, silakan. Tunggu. Tapi sebenarnya saya bisa jawab mengenai Alkitabul Muqaddas, Al-Munjid. Ya, satu bagaimana mulai dari Antioquia pertama kali terus konsili, saya bisa jawab. Tapi kan ini urusannya Bang Juma. Kecil itu. Jadi saya nggak boleh melampaui Bang Juma. Bang Juma aja. Saya bisa jawab itu. Silakan Bang Juma. Ini kan yang Alkitab yang saya tanyakan Alkitab bahasa Arab itu pakai teos iya, atau saya apa? saya bisa jawab itu. Al-Munjid lo itu ismu nama, terjemahannya itu pada mulanya adalah firman gitu ya di sana. Tapi Itu di dikasih sana diterjemahkan apa? Teos atau menjadi apa? Allah mereka, tapi Allah pengertiannya di sana adalah nama sembahan. Pakai Allah ya. Ya, Itu, nama pakai Allah ya. sembahan. Jadi bukan Benerin, teos ya. saya belum kelar. Anda bertanya kok ngomong terus. Oke, silakan Bang Juma. Nah, Ya, aduh. sama-sama. Ya. Jadi di sana terpaksa saya hajar si Ferry dulu nih. Di sana itu nama sembahan, bukan sebutan. Sampai di Indonesia Allah itu bukan nama tapi sebutan. tidak pakai teos, Ya, toh? saya masih ngomong. Nggak pakai telur. Jadi setelah sampai di Indonesia menjadi sebutan. Jadi orang Kristen mengatakan gini, Allah kita itu Yesus. Nah ini yang gabrul. Lanjut, selesai. Ya silakan Bang Juma. Entah kenapa ya kalau Bang Juma ngomong orang diam, tapi kalau yang lain ngomong kita dikerocosin terus. Gak tahu tuh, keras sekali suaraku. Enggak, yang paling lucu tuh apa Bang Andi? Ya sorry ya teman-teman, aku curhat dikit. Bu Darni itu kalau sama Uniriva dimaki-maki Uniriva loh. Tapi kalau Bang Juma yang ngomong, entah kenapa jadi kucing dia. Aneh juga ini. Kalau kami yang ngomong dimarah-marah kami. Ya gitu ya, itu silakan Pak Juma dilengkapi. Sama kayak tadi Oten. Tadi pagi aku duluan buka, Oten-Otennya semua komplain. Kemarin juga komplain Bang Juma. Begitu Bang Juma naik, semua diam. Aku bilang, iya kalian mau komplain ke Bang Juma lah. Ini udah ada Bang Juma yang tunjukkan, dikomplain. Oh ya, cukup. saja dalilnya kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Oke, Ya, saja, baik. Bro. Oke, baik. Silakan Pak Juma. Ya, jadi satu hal yang perlu saudara Ferry pahami, Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, penyembahan terhadap manusia. Kemudian Yesus tidak pernah keluar dari tanah Israel mengajarkan tentang konsep di luar dari ajaran para nabi. Catat itu. Yang Anda harus pahami adalah kekristenan pertama kali itu muncul di suatu wilayah yang dibangun oleh salah satu jenderal yang bernama Alexander Agung. Itu berdirinya di abad keempat sebelum Masehi. Pahami itu. Seleukos Inikator. Jadi Antioquia ini adalah sebuah kota yang didirikan untuk menyaingi Alexandria. Paham tidak saudara? Paham apa yang kemudian menjamur di sana secara kepercayaan?
mereka dari sejak zaman nenek moyang mereka. Kepercayaan penyembahan terhadap dewa-dewa. Pahami itu. Sedangkan di dalam surat Paulus, di surat Korintus, Anda baca dalam original teksnya 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengajarkan diriku adalah Mesias. Aku adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus. 1 Korintus 11. Dalilnya bro, dalilnya 1 Korintus Sabar. berapa? Sabar. 1 Korintus 11 nomor 1. Teladanilah aku sebagaimana aku juga ini adalah Kristus. Jadi orang-orang yang disebut Kristen pertama kali di Antioquia itu adalah pengikut Kristus. Tapi Kristusnya bukan Yesua, Kristusnya adalah Paulus, pendiri agama Kristen. Pada abad ketiga setelah Masehi, ya, abad ketiga Masehi, kerajaan Kekaisaran Romawi menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi. Makanya ada konsili untuk menentukan Yesus itu Tuhan. Pahami itu. Jadi yang pertama kali mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu adalah agama Roma. Apa agama Roma? Katolik. Advent baru lahir 100 tahun yang lalu, Bung. Setelah mereka sakit gigi tidak menemukan kebenaran dalam agama tertua, mereka membuat agama baru. Lahirlah Advent. Nah, jadi saya katakan kepada saudara, ya kalian itu agama pusing, tanpa kepala tanpa ekor. Dibilangnya kepalanya, ekornya dari Israel nggak nyambung, kepalanya kepada Israel juga nggak nyambung, mau mengaku ke Roma juga malu. Akhirnya apa? Ke Islaman, ke Yahudian. Yahudi ngakuin nggak Kristen, apapun sektenya kagak. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan apa yang Anda narasikan, kitab orang Kristen, Theos diterjemahkan apa? Theos itu kalau kamu lihat itu Tuhan. Orang Yunani menganggapnya dewa. Kalau diarabkan itu Rab, Tuhan, sembahan atau ilah. Gak ada hubungannya dengan Allah. Kalaupun kemudian di kitabmu ada tertulis Allah, itu karena kitabmu datang belakangan, mengambil dari Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang kaum Israel menyebut Tuhan mereka dengan hakikat yang maha hidup. Orang Quraisy juga menyebut Tuhan mereka yang maha hidup. Meskipun mereka punya dewa-dewa, tetapi mereka ketika ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan mengatakan Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ismail mengajarkan turun-temurun kepada keturunannya, pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Kristen masuk ke Arab menyebut Allah, dikarenakan di sana menjamu penyebutan Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, orang-orang Quraisy menyebut pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Karena mereka tidak bisa melihat Allah, maka mereka membuat patung untuk kemudian menggambarkan Allah itu. Maka muncullah dewa Hubal dan seterusnya. Kalau ditanya apakah ini penciptamu, dia berkatakan tidak, Hubal ini bukan pencipta. Siapa penciptamu? Allah, kata mereka. Mana dia? Gak bisa dilihat. Lalu ini apa? Ini hanya alat untuk bertemu dengan Allah. Sama seperti orang Katolik. Apa Anda tanya patungnya Yesus itu Tuhan? Tidak. Ini adalah alat untuk menuju kepada Bapa. Kami hanya melakukan penghargaan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Allah di dalam orang Kristen Arab paham betul Allah itu adalah Tuhannya para nabi. Berbeda dengan Kristen di Indonesia. Ya, itu yang perlu saudara catat. Jadi agama Kristen itu didirikan di Antioquia. Paulus menjadi rasul, Yesus dilantik menjadi Tuhan. Sampai kepada abad ketiga, konsep itu dijadikan sebagai agama resmi kekaisaran. Silakan Anda belajar. Lanjut. Sedikit 10 detik. 10 detik Ferry. Si Goldian kasihan biar ada kerjaan dulu. Ya, Kemudian aku mau bilang juga ya, assalamualaikum buat Bang Neplot dan buat Uniriva tolong dibantu moderasi, saya jadi operator aja. Silakan. Oke. Ini Goldian dulu ya. Goldian, setelah itu baru Pak Ferry. Ya. Oke. Terima kasih. Tadi bagus sekali yang disampaikan Gurunda Zuma. Tadi Ferry sedikit menyinggung tentang Alkitab berbahasa Arab. Asal Ferry tahu, Ferry cross check lagi ya. Ini orang Advent nggak tahu, kurang literasi atau apa. Alkitab atau bukan Alkitab, Biblos pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu tahun 800 Masehi.
Jadi Islam sudah ada sejak dulu, Biblos baru nih lahir beberapa menjiplak kosakata Islam. Nah itu sekedar wawasan informasi buat Ferry. Bukan Biblos dulu berbahasa Arab, tetapi Al-Quran sudah dulu ada, baru Biblos berbahasa Arab pertama kali itu tahun 800 Masehi. Kira-kira gitu tambahnya. Terima kasih. Oke, thank you Goldian infonya. Nanti si Ferry biar belajar lagi. Oke, Ferry silakan ditanggapi Bang Zuma. Poin-poinnya jangan melebar kemana-mana kayak badanmu. Poinnya adalah jauh sebelum Islam muncul, kata Allah, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah, ya. Jauh sebelum Muslim muncul, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Kemudian Bro Zuma itu tidak bisa memberikan dalil bahwa kekristenan itu didirikan atas kekaisaran Romawi, ya. Justru ketika Paulus datang, ada penyembah-penyembah patung, ya. Mereka sadar, ya. Paulus dan sahabatnya itu menobatkan mereka untuk tidak lagi menyembah patung-patung, ya. Di Yunani itu memang terkenal dengan dewa-dewa mereka. Ketika Paulus berkunjung ke sana, mereka ketika Paulus mengadakan mujizat, mereka menamakan mereka itu dewa yang sudah turun. Tetapi apa Paulus katakan? Kami datang di sini untuk mengabarkan kabar baik Injil, kebenaran Yesus Kristus, ya. Jadi Bro Zuma, Anda hanya fitnah saja kalau Anda bilang kekristenan itu didirikan oleh kekaisaran Sanggah Romawi. Ferry, izin Ferry Ya, jangan saya bilang-bilang fitnah, sanggah Anda aja. Ini ya saya sudah sanggah itu. Jadi itu pernyataan Bro Zuma itu kalau kekristenan didirikan atas kekaisaran Romawi itu hoax itu. Karena kekristenan udah itu ya, poinnya itu ya. adalah mengikuti ajaran-ajaran Yesus, bukan ajaran. Oke, itu poinnya. Oke, terima kasih Ferry. Jangan banyak kali curhatnya, Fer. Ini diskusi. Kalau mau curhat nanti ke Mama Dede. Silakan, Bang Andi atau Bang Zuma ini. Nggak ditanya dong, izin. Ditanya dong. Kalau bukan Romawi mendirikan Kristen, ditanya Ferry siapa yang mendirikan Kristen, baru pindah ke Banjuma, gitu loh. Saya biar punya waktu ditanggapi aja langsung. Iya, maksudnya kepanjangan. Aduh, Yaudah, kasih waktu 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi, Ferry. Strike to the point, Ferry. Lanjut. Jadi to the point-nya yaitu Zuma itu fitnah, ya. Dia tidak bisa menunjukkan dalil dalam Alkitab bahwa kekristenan didirikan oleh kekaisaran Romawi. Pengulangan itu kata, Ferry. Pengulangan kata. Mubazir, kan udah dikasih waktu 1 menit. Mubazir. Oke. Bang Zuma silakan tanggapi. Itu sanggahan kata saya. Ferry Suwawah, Bang Zuma memfitnah, mengatakan bahwa Kristen dibangun oleh kerajaan Romawi. Silakan Bang, digundar itu kepalanya. Izin saya menambahkan sedikit. Siapa ini? Pren 1 menit, Pren. Biar nggak lama-lama. Aduh, bosan kita. Yuk, Pren, lanjut. Ya, kekristenan itu awal mulanya itu disebut Kristen itu karena mereka itu pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen. Orang-orang yang mengikuti Kristus, Yesus Kristus. Nah, di situ dari Bang Zuma tadi bilang itu kita udah tahu semua, friend. Kita udah 4 tahun debat itu, udah tahu kita. Poin, langsung poin. Potong dong. Ini Rifa, jangan dipotong. Aku ini moderator, nggak mau membiarkan netizen bosan. Setelah itu nanti saya sedikit ya. Jangan Aduh, Peri mute, Jul. Operator, tolong di mute Peri. Waktu dia udah nggak. Friend, langsung strike to the point. Materi, jangan kemana-mana. Masalah Kristen artinya apa? Kita udah tahu semua. Lanjut, friend. Jangan potong dulu. Kalau begini diskusinya ya. Oke, 1 menit, friend. Aduh, kalian ini. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Memang Kristen itu mulanya disebut orang Kristen karena pengikut Kristus. Itu aja. Tadi Bang Zuma bilang Kristen didirikan di kerajaan kekaisaran Romawi. Nah, itu salah besar itu. Terus yang mendirikan Kristen siapa? Aja, ternyata sama aja sama Peri ya. Saya hanya menuduh Bang Juma memfitnah. Aku pikir ada informasi bagus dari kamu. Oke, Bang Neplos sedikit sebelum ke Bang Juma. Lanjut. Aduh, sedikit saja bahwa saya hanya ingin memenuhi cita-cita dari teman-teman Kristen bahwa kitab Injil yang ditulis, yang dikanon dalam bahasa Arab, yaitu mungkin Alkitab Al-Muqaddas. Saya ingin mengambil satu rujukan yang menjadi dasar pijakan Oten yang paling utama, yaitu Yohanes 13 ayat 13 ya. Catat ya. Itu kan dasar kalian bahwa Yesus berkata bahwa dirinya Tuhan, aku Tuhan. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Coba ya kita lihat ya dalam kitab Al-Muqaddas bunyinya begini. Antum tad'unanil muallim
Muallim, catat ya. Muallim di sini. Muallim itu orang yang berilmu. Bukan itu dasar Wasayyid. kami, Yesus Sebentar. adalah Tuhan, brother. Sebentar, Bukan itu. sebentar. Kalau mau belajar bahasa Arab, dengar, nyimak dulu, jangan terburu-buru. Antum tad'unanil muallim, orang yang berilmu. Guru, bisa disebut sebagai guru dalam bahasa Indonesia. Wasayyid. Apa arti sayyid? Gak ada kaitannya sama sekali dengan ilah sayyid itu. Gak ada. Junjungan, bangsawan, tokoh, itu sayyid. Ini kenyataan. Jadi kalau teman-teman Kristen Yohanes punya 1 ayat 1 sebentar, itu, bro, brother. sebentar dulu. Jadi kalau sebentar dulu, sedikit saja, saya sedikit. Hargai orang bicara, Peri. Ya, dari tadi kami Saya diam. sedikit Oke, lanjut. saja. Oke, silakan. Jadi kalau teman-teman Kristen punya harapan yang besar bahwa di dalam Alkitab Arab di situ tulisannya adalah ilah atau Allah, itu cita-cita yang gak akan mungkin bisa terwujud karena di sini bunyinya Sayyid. Selesai. Itu menandakan apa? Bangsa Arab lebih tahu arti yang sebenarnya. Masuk ke Indonesia sesuai dengan perkataan Sensei. Cita-cita kalian dipenuhi di Indonesia masalahnya. Itu yang menjadi masalah. Lanjut. Oke, Baca silakan Yohanes Bang Zuma. 1 ayat 1, brother. Oke, Peri. Sampai ayat 3. Ditanggapi Bang Zuma dulu, nanti masuk ke kamu lagi. Silakan Bang Zuma. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus bukan pendiri Kristen. Oke? Yesus itu adalah praktisi Taurat. Murid-muridnya Bani Israel adalah orang-orang bersunat dan mereka adalah keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Paulus mengaku di dalam suratnya Galatia 1, Anda baca satu perikop, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, alias Romawi, Yunani. Paham itu? Anda sedikit pun tidak mencoba untuk membuka 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa? Karena Paulus di sana mengaku dia itu adalah Mesias atau Kristus. Kristos dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Kristen yang ada di Antioquia, pemakan babi tersebut, orang-orang yang tidak bersunat tersebut dan bukan pelaku Torah tersebut mengaku sebagai pengikut Kristus, itu maksudnya pengikut Paulus. Catat itu. Lalu kemudian, negara mana yang pertama kali menjadikan Kristen ini sebagai agama resmi? Negara Israel? No. Roma. Kekaisaran Roma dengan berbagai aspek kekuasaan yang mereka gunakan. Mereka menjadikan wilayah-wilayah jajahan mereka menjadi Katolik. Jadi saya katakan kepada saudara, Protestan, apalagi Advent, apalagi Saksi Yehova, itu adalah anak-anak dari agama yang didirikan oleh Katolik. Sanggah saya pakai ilmu, jangan membabi buta, apalagi babi buta. Silakan. Ya, silakan Peri, bentar. Tolong ya, jangan curhat, Sangga pakai data. Silakan Pak Peri. Wah. Oke, sampai saat ini Anda belum bisa membuktikan bahwa agama Kristen itu didirikan atas kekaisaran Romawi. Kemudian Anda bilang kami ikut-ikutan. Siapa dulu yang ikut-ikutan? Apakah di Al-Quran Anda ada perintah sunat? Tidak ada itu. Kalian ikut-ikutan saja. Ikut Yahudi? Ya, atau ikut siapa? Kalian bilang, oh kami ikut Mila Ibrahim. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran Anda, Ibrahim disunat? Tidak. Apakah ada perintah dari Ibrahim untuk sunat? Apakah di Al-Quran ada perintah sunat? Tidak ada. Sampai kiamat pun Anda tidak akan membuktikannya. Jadi kami sebagai orang Kristen adalah pengikut Yesus. Apa yang Yesus katakan kami lakukan. Kemudian kalian bilang mengikuti agama Ibrahim, tidak juga. Karena begini ya, kalian bilang babi haram. Tetapi kalau sudah kepepet, babi bisa jadi halal. Semua bisa jadi halal. Kaitannya sama kalau babi. Abraham Aduh, tidak Peri. pernah Peri, jangan mengajarkan melebar. bahwa Jangan melebar, Peri. Ini ajaran Taurat ini. Ini ajaran Taurat. Saya mengajarkan ajaran Taurat. Fokus, Peri. Ini ajaran Taurat. Bukan itu topiknya loh hari ini. Babi itu bisa haram, bisa halal. Kalau sudah kepepet, bisa halal. Kalau Abraham katakan apa? Lalu kenapa Yesus sunat? Lalu kenapa Yesus sunat di hari ke-8? Jawab. Yesus tidak pernah memerintahkan pengikutnya sunat. Lalu untuk apa Yesus sunat?
Untuk apa isi sunat? Dia itu orang Yahudi. Abraham juga perjanjian dengan Abraham itu Maka disunatkan kalian Nabi. bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan sunat. Ini waktu saya, bro. Saya tadi nggak Yang potong-potong. lebar lah, Bang. Peri jangan melebar. Itu kan fokusnya Saya tadi adalah Kristen saya- itu didirikan oleh kerajaan Romawi. Bang Juma udah jawab. Konstantin pertama sekali menjadikan Kristen sebagai agama negara pada waktu itu adalah si Konstantin. Konstantin itu bukan Bani Israel, Ferry. Itu yang mau disanggah sama kamu dulu. Iya, saya Silakan. sudah sangat tidak ada dalil dalam Alkitab ataupun Al-Quran bahwa kekristenan itu didirikan oleh Kekaisaran Romawi. Itu hanya fitnah saja. Terus siapa yang mendirikan Kristen, Fer? Siapa yang mendirikan Kristen? Baca saja di baca saja. Orang pertama yang Ya, siapa? Kristen. Ya, siapa? Ya, mereka tidak kan karena mereka itu pengikut Kristus. Ya, siapa nama-nama yang mendirikan Kristen? Tapi bukan Kekaisaran Romawi. Ya, tanya itu dulu tuh, nggak boleh lepas di sini. Sebentar kamu bantah. Ya, jadi jangan potong-potong ya. Jadi jangan potong-potong. Kemudian Bro Suma katakan Kasih bukti Paulus ya itu di sini. menyamakan Kalau dia sebagai Romawi yang Kristus. diutuskan. Jangan dipotong Godian kamu. Ya, jadi Bang Suma katakan tadi Paulus menyamakan dirinya sebagai Kristus. Bro, itu tidak ada dalilnya. Jangan fitnah. Ini zaman Ampun, enggak, tunggu. digital. Ada Bang Zaman Ruma tadi digital. sebut dalilnya. Izin Peri udah kelewatan batas. Kalau bodoh nggak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Maksudnya gini loh, Bang Zuma saya udah sebutkan tadi ayatnya di Korintus. Ya, Mulai Korintus minimal berapa? buka Kita dulu. cek. Makanya Ya, kita kau buka. ternyata nggak buka. Kau Kita bilang pula buka. dia Bang Zuma fitnah. Saya Bang sudah Zuma. baca itu. Saya Ayat sudah baca. Korintus Mari kita baca berapa ulang. Bang Zuma? Bro Suma, ayat Iya. berapa itu? Mari kita buktikan. 1 Mari kita Korintus buktikan. 11 nomor 1. Oke. 1 Korintus 11 nomor 1. 11. Belum baca Ayat. kau rupanya, udah membantah aja. Iya. Ayat, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia tidak katakan aku Kristus. Jadi ini sudah fitnah. Saya mau baca dalam bahasa Inggris ya. Saya Korintus 1 Korintus. Kenapa nggak pakai bahasa Yunani? Ya, saya tidak paham bahasa Yunani. Memangnya kenapa? Memangnya untuk bahasa apa kita Yunaninya hafalkan? yang mengatakan Untuk Ginomai apa kita metites katos hafal- kago Kristus, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Oke, tidak dikatakan sebagaimana saya juga pengikut Kristus, sebagaimana saya juga Kristus. Saya juga Kristus. Ya, tadi Bang Suma berbicara bahwa Dengan fitnah, brother. Kita buktikan, kita Ya, buktikan. silakan. Ya, kita buktikan. 1 Korintus. Ya, Semua silakan. boleh buka 1 Korintus. Silakan. Mari kita Aku dulu ya. buktikan. Menguatkan 1 bahwa Korintus. Roman Empire itu Gol, bentar gol. Biar dia dulu 1 gol. Korintus 11. Masih waktu dia gol, masih waktu Ya. dia. 1 Korintus 11 ayat 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Saya juga adalah Also pengikut I Kristus. am. Bukan berarti bahasa dia adalah Yunani, Kristus. bahasa Yunaninya baca. Kenapa nggak berani pakai bahasa Yunaninya baca? Karena saya tidak paham bahasa Yunani. Makanya itu jangan dibantah Untuk apa saya bahasa paham? bahasa Untuk apa Yunaninya. saya gunakan bahasa Ucok, Ibrani? aduh, parah bahasa kali ini. Yunani sedangkan saya tidak paham. Yaudah, Saya berarti gunakan Bang dua Zuma bahasa sini. menggunakan narasi bahasa Saya Yunani. gunakan Berarti bahasa kamu nggak ngerti, jadi Indonesia, kamu tidak bisa bahasa bantah. Inggris. Ya sudahlah. Ya. Udah, Pren. Google Translate. Udah. Paulus tidak Bang Peri tidak pernah bisa membantah bahasa menyamakan. Yunani. Ya, Sekarang Bang kecuali Pren. Bang Pren, silakan Bang Pren. Menyamakan Tidak bisa. dia sama dengan Tidak Allah. punya Tetapi kemampuan. Kalau Udah dulu Saya Fer, mau gantian Fer. Paulus tidak pernah menyamakan. Bang Pren Tidak pernah lagi. menyamakan, tapi Bang jadilah Pren lagi, contoh Bang Peri. teladan, brother. Bang Peri, ini Bang Pren sekarang. Abang kan tidak bisa membantah pakai bahasa Yunani karena nggak paham. Ya sudah diam, duduk belajar dulu bahasa Yunani. Silakan Pren. Saya paham dua bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia itu saja. Yunani kan nggak bisa. Bang Juma Ya. pakai bahasa Yunani. Ya, Udah, saya tidak- langsung Pren. Langsung Pren. Jangan, kemarin saja Kasihlah kesempatan sudah Pren dibilang bicara, apa? Ya? Bang Peri. Oke, silakan. Kasihan loh dia. Silakan Pren. Silakan, Pren. Nah, begini tadi Bang Suma mengutip ayat itu di situ Paulus tidak mengatakan bahwa dia itu Kristus. Dia mengatakan bahwa saya pengikut Kristus. Nah, jadi ulang tahun. sebentar. Nah, jadi Framing, diam dulu. Lanjut Pren. itu tegas. Turunnya aja framing tuh nggak ada ilmunya tuh. Ngapain naik beginian Itu sampah? tegas, Paulus tegas bahwa saya pengikut Kristus. Nah, jadi kalau kita mengkaji Islam atau
Nah, awal mulanya itu. Jadi kita melihat dari segi budaya itu mungkin dari Muslim yang lebih tahu, tapi di situ tertulis ya Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Nah, dan di sini saya mau bertanya ke Bang Suma, batu Hajar Aswad itu. Kenapa lari ke sana sih topiknya? Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Bukan, nanti kalau sudah gini loh, friend, kan kita sedang Bang Zuma itu premisnya mengatakan kalau Kristen itu dibentuk sama kerajaan Romawi, datanya apa Konstantin. Nah, sekarang kalian terus Bang Zuma mengatakan Paulus mengaku sebagai Kristus. Itu yang kau bantah dulu. Nanti kalau udah bilang oke, aku nggak bisa bantah, tapi aku udah pertanyaan sama Bang Zuma, baru kayak gitu caranya. Oke. Tadi saya sudah jawab bahwa itu tidak, pernyataan Bang Suma itu tidak sesuai. Jadi itu ngarang itu. Jadi di situ. Yaudah, tapi data bantahannya ada nggak? Bantahannya datanya minimal tunjukkan dulu bahasa Yunaninya kalau Bang Zuma salah membacanya gitu. Yang tadi Bang Zuma tampilkan ayat itu itulah bukti. Ya udahlah, kalau gitu nggak bisa. Kembalikan ke Bang Zuma dulu, nanti kalian baru bertanya. Silakan Bang Zuma. Aku pikir ada kalian bisa bantah pakai bahasa Yunani. Oke, Goldian. Silakan Gogol. Ini ya Fer ya, salah satu bukti penguat bahwa Roman Empire yang ikut mendirikan kekristenan. Perhatiin ini, saya tak terangin dia. Buka Kem kalau memang ada data, kalau memang bisa ditunjukkan data. Buka Jul, besarkan Jul. Yeah. Over time, the Christian Church and faith grew more organized. In 313 AD, the Emperor Constantine issued the Edict of Milan. Jadi di sini dikatakan pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin itu mengeluarkan semacam dekrit, namanya Dekrit Milan, which expected Christianity 10 years later it had become the official religion of the Roman Empire, yang menyatakan bahwa agama Kristen itu menjadi agama resmi dari Roman Empire. Dan itu salah satu bukti penguat bahwa berdirinya agama Kristen itu dengan campur tangan yang luar biasa Kekaisaran Romawi atau Konstantin. Tetapi kekristenan sudah ada waktu itu. Tetapi kekristenan itu sudah ada. Iya, nanti itu sudah ada. Oke, bentar Pak Ferry. Tadi kan Anda sudah sabar kan ini dulu, Goldian. Ferry, jangan panas, jangan tantrum gitu. Langsung go eksekusikan. Jadi gini, teman-teman. Ketika Paulus dan Barnabas itu mencoba mendeklarasikan Kristen, itu sepenuhnya melalui campur tangan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Dan pada abad ketiga itu jedak disahkan melalui Dekrit Milan bahwa ini agama resmi bagi Kekaisaran Romawi dan rakyatnya. Kalau nggak ikut agama itu pancung. Kira-kira gitu. Terima kasih. Hati-hati dengan narasi Gold. Nanti di banned akun kamu dan akun yang lain. Oke, nambahin boleh nggak Unik? Nambahin 10 detik boleh nggak? Pera, bentar. Nanti karena kan sudah terlalu panjang. Mereka kan cuma 2. Pera sabar dulu ya, Dek ya. Nanti 10 detik tambahkan. aja, 10 detik. Oke, 10 detik. Oke, nggak apa-apa, 10 detik. Ya, tunggu dulu dong. Jadi kurang ada miss sedikit dari apa yang dikatakan Goldian. Yang benar itu begini. Ketika Kristen dipegang Yesus dan Paulus itu nggak laku sama sekali. Nggak laku. Ketika dipegang oleh Kaisar Romawi baru laku. Itu jadi kesimpulan yang benarnya. Oke, 10 detik selesai. Baik, Bang Zuma, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang bisa membantah bahasa Yunani tadi. Mungkin Bang Zuma bisa jelaskan kembali, baru mereka mau bertanya. Friend mau bertanya tadi. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi sudah jelas itu ya. Masakan ada seorang yang mengaku terdidik, pendidik, tidak mengerti original teks asal usul daripada kitab yang dipegang sebagai pegangan hidup di dalam berkeyakinan. Sedangkan keyakinan atau agama itu adalah kunci utama keselamatan seseorang. Kenapa hanya mengandalkan bahasa Inggris? Kenapa hanya mengandalkan bahasa Indonesia? Itu wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab sendiri. Umat Islam dari bayi sudah diajarkan kitab sucinya. Bukti bahwa umat Islam cinta dengan kitab sucinya. Kalau kitab suci Anda itu betul-betul berasal, Anda imani berasal dari sumber yang benar, pasti Anda tidak setengah-setengah memegang kitab Anda. Pasti Anda akan cinta dengan kitab Anda, akan mempelajari huruf demi huruf, titik demi titik kitab Anda dalam bentuk original teksnya. Karena di situ ada kebenaran.
Karena yang ada hanya keraguan, maka yang diambil daripada nggak beragama ya udah bahasa Inggris saja dan bahasa Indonesia aja. Apakah seperti ini kebenaran absolut itu? Bagaimana Anda bisa mengetahui titik sebuah kebenaran kalau simpul awalnya Anda tidak tahu? Gini Bang Suma, kita nggak perlu berceramah. Oke, kita kasih ya Bang Zuma kepada friend dan si Saya Ferry belum Sawa. sampai Oke. pada poinnya, sabar. Oke, lanjut. Jangan sabar, friend. Jangan dipotong dulu, friend. Bang Zuma lanjut, Bang Zuma. Panjang ini kita nggak bisa ceramah di sini. Bukan ceramah, nasihat supaya otak itu ditambal yang bocor. 1 Korintus 11 nomor 1 jelas-jelas di situ genomai memites katos kau Kristus. Kenapa enggak disentuh ini? Kenapa? Jadilah teladanku sebagaimana aku juga Kristus. Mari kita buktikan apakah benar Paulus itu adalah Kristus. Benar. Kristus itu adalah orang yang diikuti. Yesus mengaku hanya diutus kepada Bani Israel. Selesai. Bani Israel yang kemudian ikut kepada Yesus, mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka tidak disebut Kristen, tidak disebut sebagai mesianik, tidak. Karena dia ikut Mesias, maka dia disebut mesianis, tidak. Mereka tetap disebut sebagai Bani Israel, pelaku Torah, orang-orang soleh. Nah, Kristen ini adalah pengikut Paulus, memang pengikut Kristus, tapi Paulus Kristus yang diikuti. Nyembah Yesus, kitabnya surah-surah Paulus. Semua yang dilakukan Kristen hari ini itu adalah perintah Paulus. Kalau misalnya kayak Advent, kami menjalankan Taurat, itu karena Anda melanggar perintah Paulus. Contoh, di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Semua itu yang ke-10 itu dibatalin semua oleh Paulus, semua, nggak ada tersisa satupun. Filipi 2 nomor 15, ya itu jelas itu. Efesus 2 nomor 15. Semuanya dibatalkan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah-perintah yang ada di dalamnya. Titik besar seperti bola. Setelah dia hapuskan, dia bikin aturan sendiri. Jangan ada Tuhan lain, jangan kau membunuh, jangan kau berzina, jangan kau bersaksi dusta. Setelah dia batalkan perintah Tuhannya, dia bikin perintah baru yang sama. Jadi Kristen hari ini tidak berzina bukan karena ikut perintah Tuhan yang ada di dalam Torah, tapi ikut perintah kepada Bapa yang ada di dalam perjanjian baru bernama Bapak Paulus. Kalau kita tanya orang Kristen, siapa yang melarang kamu jangan berzina? Apa yang dikatakan? Tuhan Elohim. Salah. Tuhan Elohim perintahnya sudah dibatalin. Yang mengajarkan kalian tidak bercabul Paulus. Maka bapakmu adalah Paulus. Perintah bapak untuk Bani Israel sudah batal, perintah baru untuk non Yahudi didirikan oleh Paulus. Itulah yang kalian anut. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Kristen hari ini tidak berzina karena perintah Tuhan di Taurat atau perintah Paulus? Perintah Paulus. Meskipun kedudukannya sama, tetapi yang satu perintah manusia, yang satu perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sudah dibatalkan, yang dilakukan hanya perintah manusia. Makanya Kristen itu didirikan oleh Romawi. Bantah saya pakai ilmu, silakan. Oke, saya dulu ya. Oke, ya silakan. Jadi dalam perintah di Tuhan tidak pernah kamu harus kuasai bahasa aslinya ya. Karena Tuhan kami itu mengetahui semua bahasa. Ya, bahasa apapun Allah itu Maha tahu. Makanya Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan bahasa daerah pun. Ya, agar apa? Agar dipahami. Bagaimana kita mau gunakan bahasa asli sedangkan kita tidak paham? Apa gunanya kita hafal satu kitab ini tetapi kita tidak paham? Itu bohong samanya, ya. Oke. Berbicara tentang ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus.
Baca Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi kami tidak berzina bukan oleh karena ajaran Paulus. Ajaran Yesus juga mengatakan demikian. Taurat mengatakan begitu. 10 hukum mengatakan salah satunya apa? Jangan kamu berzina. Ya, jangan kamu mencuri. Dan lain-lain. Jadi ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu sama, tidak bertentangan. Kalau Anda ambil satu ayat kemudian Anda plesetkan, ya itu urusan Anda. Kemudian Anda juga seolah-olah Anda adalah Tuhan, ya, yang sudah menghakimi. Yesus katakan, jangan kamu apa? Menghakimi. Anda juga hanya sebagai manusia biasa kemudian sudah menghakimi kami. Waduh, brother. Ajaran yang diajarkan oleh Paulus itu tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, kemudian Anda katakan Paulus itu menyamakan ya seperti Yesus. Dia tidak, brother. Dia tidak pernah menyamakan aku Kristus. Ya, dia malah apa? Berkorban. Bahkan dia apa? Sampai dipancung demi apa? Kebenaran. Ketika dia dihadapkan di pengadilan, ya apa yang dia saksikan? Apakah dia saksikan? Oh, saya Kristus. Saya Kristus. Coba Anda tunjukkan di waktu dia hadapkan di pengadilan. Izin Pak Peri. Apakah dia mengatakan, tuan-tuan, saya ini Yesus, saya ini Kristus. Enggak, jangan curhat, tolonglah. Masa ini sesi curhat? Kita kan lagi diskusi, janganlah curhat kayak gitu. Bosan kami dengarnya. Oke, Pak Fred jangan dituduh ya, Pak Peri saya ya. Saya buktikan pernyataan semua apa dari tadi Paulus buktinya? Curhat aja. Ya. Oke, saya kasih ke Pak Fred aja. Oke, Pak Fred, jangan curhat ya, tolong jangan curhat ya. Saya menambahkan sedikit. Nah, di sini tadi Bang Suma berkata bahwa Paulus itu mengajarkan jadi kita mengikuti, kita orang Kristen sekarang ini pengikut Paulus. Nah, bukan seperti itu, Bang. Jadi seperti yang abang saya tadi katakan itu seperti itu. Kebenaran itu memang pahit ya. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa Yesus berkata begini, Iblis aja menyangkal Yesus, menyangkal ketuhanan Yesus. Nah, iblis aja menyangkal itu. Jadi manusia yang kok curhat Yesus, lagi Bang Fred? Biarin aja lah. Yang penting ada waktu, biarin. Sebentar, Pak. Saya bukan gini Bang Fred, izin ya. Maaf ya. Kalian itu kan perwakilan Kristen. Berikan ilmu di sini. Bantah Bang Juma dengan pengetahuan. Jangan curhat sama Bang Juma. Serta dibantah bilang curhat. Nah, itu kan bantahan kami. Bantahan apa? Kalau cuma bantah enggak ya enggak tuh beda. Saya pakai data. Ini kan bantahan, Bu. Bantahan. Jadi ya Ibu dia aja biar yang menilai lah. Nah, jadi begini Bu, jadi kita nggak perlu terlalu jauh untuk membahas ini. Jadi iblis itu menolak ketuhanan Yesus. Ya jadi ajaran-ajaran iblis itulah yang menolak ketuhanan Yesus. Di situ udah tegas itu, ditegaskan. Nah, jadi sampai kapan kita menolak itu? Jadi apapun ajaran Yesus tidak ada ajaran Rasul Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus itu. Titik. Dia dihukum mati itu karena memang dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Dia mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itulah hukum yang dia terima. Nah, saya tekankan di sini bahwa iblis ya adalah antikristus. Iblis itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu aja. Jadi pengikut-pengikutnya pun tidak mengakui. Para setan-setan pun tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke, terima kasih. Ini aja mungkin. Saya 1 menit dong, boleh ya? 1 menit nih. Oh, iya. Saya pas kalau 1 menit. nih dengerin ya. Kristen itu disahkan di konsili. Di sana pertama kali disebut sebagai apa? Sebagai pernyataan iman konsili. Di sana Yesus dimasukkan sebagai Tuhan, satu Allah saja dan satu Tuhan. Di sana disahkan. Kristen itu tidak berdiri di 1 menit saya minta. Kenapa dipotong panjang lagi dong? Kristen tidak berdiri di kampung halamannya Yesus, tapi Kristen berdiri di kampung halaman yang pernah menjajah negara Yesus, yaitu Roma. Makanya di dalam perjanjian baru itu
bahasanya apa? Bahasa penjajah. Deal Antioquia di dan mana, brother? deal. Jangan dulu diam dulu, Ferry. Nah, kalau kau punya ilmu, sebutkan siapakah tokoh yang mendirikan Kristen. Ini yang nggak ada orang Kristen mau menjawab Tidak jujur. ada tokoh yang mendirikan agama Kristen. Berarti Kristen dilahirkan oleh monyet. Kalau nggak ada orang. Pengikut Kristus kan? Pengikut Ya siapa Kristus. itu? Mereka itu. Ya, Siapa? orang yang pertama menyebut Kristen siapa? Itu. Ya siapa? Siapa? Tokonya tidak ada. Tokonya Paulus. Iya. Begini Ya, Bang diakui Andi. Bang Juma. Paulus katanya Bang Juma. Silakan. Udah diakui Bang Juma. Paulus. Seperti Anda Udah stop. mengikuti- Ini kita Bang Juma saya 1 menit doang kok. Udah stop. Begini Bang Handi, pengikut Memang ini Kristus, kita Bang Juma lagi. Tadi Anda udah kok. pengikut Kristus bukan berarti mendirikan gereja, mendirikan Kristen, bukan. Itu pemahaman Udah yang saya ya. salah. Lanjut. Pemahaman yang keliru. Jadi pengikut Kristus itu orang-orang yang mengikuti Kristus, mengikuti Yesus. Siapa tokonya? Gue tanya lu siapa? Siapa Jadi- tokonya? Jadi tidak ada tokoh. Misalnya begini. Itu Konstantin. Misalnya Tidak begini. ada tokoh katanya. Kalau Konstantin. yang mendirikan agama Allah siapa, bro? Sudah, Tokoh sebelum yang mendirikan dilanjut, agama Allah. Aduh, capek izin nih ya. diskusi begini. Sebelum dilanjut, coba pelajari lagi sejarah kekaisaran Konstantin pertama di abad ketiga. Nanti biar tahu bahwa ini nanti merujuk kepada Kisah Para Rasul 11:26. Cuman dijawab tadi maunya pertanyaan dari Sensei. Ya seharusnya kalian menjawab bahwa kalian tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Orang di sini sudah jelas tertulis, bagaimana mau dielak lagi? Udah jelas tertulis di dalam Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan. Ini kan udah jelas ini tulisannya, membatalkan ini tulisannya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Maka benar bahwa tidak ada ilah lain bagi kalian selain daripada Paulus. Kenapa? Paulus sendiri yang ngomong. Di mana? Makanya Dia mengaku sebagai pelajari dulu ilah. itu hukum Taurat. Sabar. Hukum Taurat itu Paulus dari apa mengaku semua, sebentar. brother? Paulus mengaku sebagai Elohim itu ada di dalam 1 Korintus 4:15. Jelas itu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya Bapa. Sama dengan kamu tidak punya Elohim. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Sama dengan apa? Kalian tidak punya bapa. Sama dengan kalian tidak boleh percaya Matius, percaya Yohanes, percaya Lukas, percaya Markus. Tidak boleh. Sebab hanya satu bapa kalian, aku, Paulus doang. Bener. Udah bener itu. Gak boleh ada bapak lain kalian itu. Hanya satu bapak kalian, yaitu siapa? Aku, kata Paulus. Udah diakui tadi itu Paulus katanya. Udah diakui. Nah iya itu dibantah dong. Siap. Tunggu bentar Lanjut, ya. Sensei. Shalom Bang Kriston. Bang Kriston ini luar biasa loh. Dia bertemu Yesus beberapa kali, bahkan menubuatkan Indonesia 2030 mayoritas Kristen, Islam akan minoritas. Wow, luar biasa. Nanti pindah Oke, topik silakan. lagi Julius. Ke Bang Ya, Juma dulu. Nanti pindah topik kalau aku dia. Aku cuma perkenalan. Iya. Kriston nanti standby dulu ya. Antri Silakan ya, Bang Kriston Juma. ya. Yuk. Iya, jadi kalau pendebat Kristen tidak perlu tidak perlu diperkenalkan dia. Mereka semua ini saya sudah kenal satu-satu. Orang bocor halus semua. Jadi gini, sekarang kita buktikan aja bahwa Kristen itu adalah pengikut Paulus. Ingat tadi Dinda Net Plus sudah menguatkan bahwa semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah batal. Sudah batal, tal. Dengan matinya Yesus, semua perintah yang datang kepada Bani Israel itu batal. Baca, makanya kalian tidak mau menyentuh daripada original teks 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa kalian malu? Pengikut Kristus, Kristen yang ada di Antioquia itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan membatalkan Taurat. Setelah itu Paulus menjiplak perintah-perintah Taurat itu. Perintah-perintah jiplakan Taurat itulah yang kalian lakoni hari ini. Saya kasih bukti. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada pokoknya perintah-perintahnya. 10 perintah lengkap di situ. Dibatalin dulu oleh Paulus, dibatalin. Habis itu dia bikin surat.
dengan nada irama perintah yang sama. Contoh, Korintus. Korintus ini apa? Firman Tuhan? Bukan. Karangan Paulus, pendiri Kristen. Apa yang ditulis di dalamnya? Dia mengatakan begini, jangan sesat, jangan menyembah berhala, jangan berzina, jangan memburit, jangan, dan jangan. Di dalam Roma, kitabnya Roma, apa yang dikatakan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan jangan mengambil saksi palsu dan seterusnya. Paulus membuat perintah baru. Setelah dia batalkan perintah Tuhan, dia bikin perintah duplikat. Tapi perintahnya bukan dari Tuhan lagi, tapi perintah dari mulutnya sendiri. Makanya Yesus di dalam Yohanes 8:44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Jadi kalau hari ini, Bung, orang-orang Kristen tidak berzina, itu atas keinginan siapa? Tuhannya Bani Israel? Bukan. Tuhannya Bani Israel memerintahkan jangan berzina hanya untuk Bani Israel tok. Itu pun dibatalkan Paulus. Setelah Paulus membatalkan dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal, dia membuat aturan baru, jangan kau berzina. Karya Paulus Antioquia. Ini kalian itu beragama karena aturan-aturan syariat-syariat yang dibentuk oleh Paulus. Jangan membunuh, jangan bersaksi palsu, jangan berzina. Itu aturan yang sudah dihabiskan oleh Paulus dengan menjadikan Yesus sebagai tameng di atas tiang salib. Habis itu mereka bikin aturan baru. Paulus bikin aturan baru. 14 kitab yang ditulis Paulus itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tapi aturan yang dibuat-buat sendiri, menjiplak aturan Roma, aturan yang datang kepada orang Israel. Lalu aturan itu dijual kepada orang Roma, orang Yunani. Apa yang memberatkan orang Roma dan Yunani? Tidak diambil dari kitabnya Yahudi. Bersunat dibuang, makan babi dibuang, karena dua hal ini adalah hal yang paling dicintai oleh Roma dan Yunani. Paham kalian? Jadi kalian itu bertuhan, pertuhanan yang kalian lakukan itu adalah semua persembahan dari pendiri Kristen Paulus di Antioquia. Catat, lawan saya, bantah saya pakai ilmu, bukan asumsi. Silakan. Oke, saya bantah dulu ya. Ferry. Saya bantah. Habis Ferry, Pren, baru Kriston ya. Iya. Kriston nanti mute dulu, Kriston. Mute dulu, Kriston. Jadi sebetulnya ajaran yang diajarkan oleh Paulus itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Karena apa? Karena dia juga mengutip Taurat, ya. Dia mengutip Taurat, dan sudah saya bacakan di bukan Korintus, yang di Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Apakah ketika Paulus mengucapkan ini kemudian dia berzina, dia mencuri, dia membunuh, ya, dia bersaksi dusta? Apakah dia lakukan ini? Tentunya tidak. Anda tidak bisa bantah ini. Kemudian kalau Anda bilang ajaran dari Paulus itu ajaran sesat, oke, mari kita lihat juga ajaran dari Muhammad, ya. Di dalam Sahih Bukhari 5150, ya, tidaklah seorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Tidaklah pula seorang itu minum khamr ketika sedang minum khamr ia sedang dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah pula seorang itu mencuri ketika sedang mencuri ia itu dalam keadaan mukmin. Mari lagi kita lihat Sahih Bukhari nomor 3083. Ya, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Kok orang Yahudi dikambing hitamkan? Apakah sebelum orang Yahudi ada, daging itu tidak membusuk, brother, sister? Ya, apakah ketika orang Yahudi belum ada, daging itu membusuk atau bagaimana? Ini ajaran apa ini? Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Apakah cuma istri yang mengkhianati suaminya atau cuma suami mengkhianati istrinya dan sebagainya? Ini Sahih Bukhari, ini ajaran siapa ini?
Muhammad itu mendapatkan ilham dari siapa ini? Ya ini kita bandingkan dengan ajaran Paulus kan kalian kan mengorek-ngorek Paulus. Coba kita bandingkan dengan ajaran Paulus dan Muhammad. Bunuh cicak dapat pahala. Apakah ini ajaran dari ala SVT? Ya, apakah ini ajaran ala SVT? Bunuh cicak dapat. Kalau bunuh orang Per boleh nggak? Bukankah ini syirik? Per bunuh orang dosa diampuni nggak Per? Apakah ini ya bunuh orang Per bunuh orang dosa gimana? Bunuh saya orang. punya bagian ini brother, jangan di mute ya. Ini saya tidak memfitnah, tetapi ini fakta. Saya tunjukkan dalilnya ya. Sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Ya, Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919. Bukankah ini syirik? Ya, Allah tidak pernah mengajarkan Ibrahim tidak pernah mengajarkan cium batu hitam menghapus dosa. Itu adalah ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Paulus tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Brother, sister, sadarlah. Yang mana ajaran dari Allah? Waktunya Apakah dari Paulus atau Terima kasih. Muhammad? Ya, silakan Kriston. Iya, terima kasih ya teman-teman ya, Bang Zuma, Umi Rifa, semuanya teman-teman, terima kasih. Hari ini hari Idul Adha, terima kasih juga saya mau ucapkan selamat hari Idul Adha buat teman-teman. Nah, di sini saya mau tanggapi Bang Zuma saja bahwa sebenarnya kita itu Kristen tidak pernah berdoa kepada Paulus. Paulus bukan juru selamat bagi orang Kristen, hanya nama Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 13 dikatakan Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia, bukan saja bangsa Israel yang diselamatkan, tetapi seluruh dunia yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Tidak ada Yesus datang ke dunia untuk dunia Israel, tidak ada itu Bang. Tetapi seluruh dunia dan seluruh makhluk hidup di bawah kolong langit ini yang tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Ya, demikian Bang. Yang kedua saya mau tanyakan bahwa di dalam surat Al-Zukhruf dan surat Al-Luqman dikatakan bahwa Allah Maha mengetahui mengenai Ada surat Al-Zukhruf, nggak ada surat Al-Quran. Isa datang pada akhir zaman, ikutilah dia karena dialah jangan takut terhadap dialah jalan yang lurus. Nah, teman-teman tidak pernah mengikuti Isa. Bahkan firman Isa mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Teman-teman sudah mempraktekannya dalam prakteknya keagamaan Islam. Yang saya mau tahu, yang saya mau katakan bahwa Mute dulu, Dabling. Di sini saya mau sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh teman-teman agama Hindu. Ada surat yang mengatakan bahwa ada seorang nabi yang turun di zamannya Nabi Muhammad itu, seorang nabi itu berarti teman-teman itu lebih kepada umat Hindu sebenarnya dalam prakteknya. Mengelilingi Ka'bah itu seperti mengelilingi ajaran umat Hindu, memakai pakaian putih juga seperti umat Hindu memakai kemana-mana topiknya seperti itu teman-teman. Jadi hampir mirip prakteknya ibadat, tetapi dalil material Alkitabnya itu mengikuti bangsa Israel dan umat Kristen. Itu saya mau sampaikan. Terima kasih Bang. Izin dulu ya, saya klarifikasi Kristen dulu. Kristen ini topiknya, siapa pendiri Kristen menurut Anda, Kristen? Satu kata. Kristen, siapa pendiri Kristen? Kalau mau ditanya pendiri Kristen, ya tanya-tanya sebelumnya Bang, kepala pimpinan-pimpinan gereja kita Bang. Siapa pendiri Kristen? Cepetan. Hiram Edson sama James White. Jangan jawab Goldian, biar dia yang jawab. Siapa pendiri Kristen? Satu kata. 1, 2, 3, nggak bisa jawab. Pendiri Kristen bahwa Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, yaitu Petrus sebagai sebutkan saja namanya. Siapa pendiri Kristen? Itu pengikut Yesus adalah Petrus sebagai pendiri jemaat mula-mula. Baik, Petrus, udah stop, udah selesai jawabannya, langsung kembali. Petrus katanya. 5 detik. Jadi gini teman-teman, perlu teman-teman ketahui, si Ferry ini bukan Kristen yang otentik, tapi dia itu Advent dan pendirinya bukan Paulus, bukan Petrus, bukan Barnabas, melainkan Hiram Edson sama James White yang baru ada 100 tahun yang lalu. Nah, kira-kira gitu. Udah cukup. Jadi kembali ke Pak ini, bahwa ada dua nih. Ferry mengatakan pendiri Kristen adalah Paulus, si Kristen mengatakan Petrus. Silakanlah. Saya tidak pernah mengatakan Kristen didirikan oleh Paulus, brother.
Dari awal udah ngomong ditarik lagi lo. Didirikan tapi nggak berkembang seperti si Kores bilang tadi, harus diakui yang membuat laku itu Kekaisaran Roma. Tidak ada. Ya udah kalau begitu stemme dulu, udah Banyu mau memberikan argumentasi, udah selesai lah. Begini, saya menambahkan sedikit. Ya udah nanti aja kau ini giliran Banyu mah. Tadi Anda hilang soalnya. Ya udah saya turun aja kalau gitu. Nanti Bang Pren nanti setelah Bang Juma, karena Bang Pren tadi kepental, ya kan? Tadi kepental, sekarang Bang Juma dulu. Kebanyakan tadi. Ayo Bang Juma sekarang, baru Bang Pren nanti. Oke, baik. Yang pertama, Saudara Ferry, Anda mengatakan ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak bertentangan. Apanya yang sama? Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan surat-surat Paulus. Taurat itu adalah kitab, surat-surat Paulus juga adalah kitab. Paulus mengetahui Taurat, Yesus tidak tahu surat-surat Paulus. Pahami itu. Ajaran Paulus itu bukan Taurat, tapi isinya ada yang sama seperti Taurat, sesuai dengan selera di mana ajarannya ingin dijual. Satu hal aja yang tadi saya sudah jelaskan, semua perintah Tuhan itu sudah batal. Efesus 2 nomor 15. Paulus mengaku aku diutus bukan untuk Yahudi. Galatia 1 16 17. Jadi ajaran Paulus ya ajaran untuk non-Yahudi. Kalian bukan non-Yahudi, kalian bukan Yahudi, berarti kalian pengikut Paulus. Itu klaim saja, brother. Oh, sabar. Itu fakta. Anda tidak bersinah, ikut Paulus. Anda tidak memburit, ikut Paulus. Apapun yang Anda lakukan hari ini sebagai Kristen itu bukan karena Taurat, tapi karena Paulus. Ajarannya ada yang sama seperti Taurat, memang karena Paulus ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Kalau Anda mengatakan siapa yang mendirikan Kristen, pasti tokoh Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh Kristen. Ada Yesus disebut sebagai tokoh Kristen? Gak ada. Jadi Paulus ini meniru Taurat, tapi tentang hal yang dicintai oleh Roma itu tidak diambil. Di dalam Taurat ada pengharaman babi. Paulus tidak pakai itu, karena kalau Paulus pakai itu, ajarannya tidak akan diterima oleh penguasa, yaitu Roma, Yunani kala itu. Itu satu. Yang kedua, ketika saudara-saudara mengatakan bahwasanya Petrus yang mendirikan Kristen, itu bullshit, itu penipuan. Kenapa? Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada jemaat-jemaat yang bersunat kulub. Kepada siapa Petrus diutus kalau begitu? Kepada Yahudi yang bersunat. Apakah jemaat pertama yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang berkulub? Bukan. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Petrus sepeninggal Yesus adalah jemaat orang-orang bersunat, jemaat orang yang beribadah di sinagoge, jemaat orang yang menjadi praktisi Torah. Jadi Kristen itu bukan jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus, bukan. Santo Petrus itu adalah santo yang didirikan oleh Roma, yang dibentuk oleh Roma, mengambil nama Petrus supaya dianggap itu ajaran dari murid Yesus. Petrus tidak mungkin sampai ke Roma, sebab dia diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Roma adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke Roma. Pelajari itu. Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus menegur orang yang bernama Petrus sebab dia makan semeja dengan orang yang tidak bersunat. Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Adalah hal mustahil Petrus menjadi pemimpin jemaat orang-orang kafir. Belajar lagi.
Jadi Kristen sekali lagi saya katakan adalah kumpulan manusia yang adalah pengikut Kristus. Siapa Kristusnya? Paulus. Pauluslah yang menjadi pimpinan tertinggi agama Kristen apapun sektenya. Aturan yang main yang dilakoni oleh teman-teman Kristen itu bukan aturan Taurat, tapi aturan Paulus yang menjiplak Taurat. Demikian. Saya tanggapi. Ya, tapi jangan curhat lah ya. Tolong kita dapat ilmu lah. Curhat ya. Ya memang sekali lagi apa yang diajarkan oleh Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Yesus ajarkan Taurat, Paulus juga ajarkan Taurat. Dan apa yang kami lakukan, ya kalau Anda mau bilang kami pengikut Paulus, ya tidak apalah. Ya, karena memang apa yang diajarkan oleh Paulus kami juga ikuti. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi saya mau katakan bagaimana dengan ajaran nabimu? Ya, apakah Allah SVT atau nabi-nabi zaman dahulu pernah mengajarkan bahwa mengusap batu hitam bisa menghapus dosa? Ada tidak? Itu tidak, brother, karena itu syirik. Ya, syirik pasti dosa yang tidak bisa diampuni. Kalian kalau percaya itu sampai kiamat kalian tidak akan diampuni oleh Allah. Karena itu syirik. Kemudian, bunuh cicak dapat pahala. Sekali tepuk, 100 pahala. Apakah ini ajaran nabi-nabi? Apakah ini ada ajaran dari Ibrahim? Kalian selalu mengklaim bahwa kami mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim, apakah Ibrahim pernah mengajarkan bunuh cicak dapat pahala? Ya. Kemudian yang berikut lagi, Sahih Bukhari 3083 ini memang apa ya? Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Apakah ini ajaran dari nabi-nabi? 3 kali lo diulang. Kok ini mengkambing hitamkan? Ini Muhammad mengkambing hitamkan orang-orang Israel, brother. Dan juga mengkambing hitamkan siapa ini? Si Hawa. Kok dibilang kalau bukan Hawa itu mengkhianati suaminya, maka wanita-wanita itu, istri ini tidak akan mengkhianati suaminya. Apakah demikian? Ini fitnah ini. Jangan ada dusta di antara kita, brother. Ini bukan ajaran nabi-nabi. Ini bukan ajaran dari siapa ini? Dari Ibrahim. Ibrahim tidak pernah mengajarkan hal ini. Bahkan, brother, kalau kita mau bandingkan dengan ajaran Paulus ya, kalian selalu menjelek-jelekan Paulus. Saya baca juga di Sahih Bukhari 6274, 8284 ini beberapa ini rujukan. Tidaklah seorang itu bersinah ketika sedang bersinah dia dalam keadaan mukmin. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda dalam keadaan mukmin, itu bisa bersinah, minum alkohol bisa, apa saja yang kalian lakukan asalkan kalian dalam keadaan mukmin. Kemudian semua dosa bisa diampuni asal jangan menyekutukan Allah dengan makhluk. Waduh, batu hitam itu, brother, apa itu? Cicak itu apa itu? Bukankah itu menyekutukan, sudah menyamakan Allah dengan benda mati, dengan benda hidup, cicak? Ya, jangan potong dulu. Ini siapa yang mendirikan Kristen, Per? Itu topiknya, Per. Itu sudah itu. Belum dijawab. Jadi, brother, yang kalau kalian tidak sadar, ya, ini sudah 2023, kemudian kalian masih mempercaya bunuh cicak dapat pahala, itu syirik, brother. Kemudian kalian masih menggunakan batu hitam sebagai penghapus dosa, itu syirik. Kamu siapa yang mendirikan Kristen? Lu gak pernah jawab. Siapa yang mendirikan Kristen? Sudah. Lu jawab dulu. Siapa yang mendirikan Kristen? Sudah, brother. Jangan penipu hadis, penipu dasar oten, penipu jahanam laknat. Oke, brother. Saya jawab hadis itu ya. Standby, Peri. Tanya dulu tuh moderator, siapa yang mendirikan Kristen? Suruh jawab dulu. Ini pelintir hadis ternyata ini manusia jahanam ini. Entar dulu, Bang. Suruh jawab dulu nih. Saya sebutkan nomor hadis kemudian Anda cek ya. La yashriku illa bihi fahuwa mu'minun. Jelas tulisannya di situ. La yashriku illa bihi fahuwa mu'minun. Apalagi la yashrabu syaribu illa bihi fahuwa mu'minun. Wah, ini hanya membelokkan topik. Ini hanya membelokkan topik si Ferry. Penipu. Gak usah ditanggapi. Dia membelokkan topik. Penipu kamu, pemelintir hadis kamu. Ini zaman digital, brother. Ini zaman digital. Anda cek membelokkan sendiri. topik itu. Sudah banyak
Ya, kita kan bahas Muhammad dengan jawab aja dulu jangan sering pindah topik. menggunakan Yang Paulus. mendirikan Kristen siapa, Fer? Kalian mengajarkan kalian menyentil tentang Paulus. Yang Ketika mendirikan saya Kristen menyintil siapa? ajaran Muhammad, kalian terguncang. Tunggu bentar. Ketika Bentar. Harus dijawab itu. Peri, Kalau nggak diam berulang dulu. aja. Ketika saya Peri, diam dulu. menyebutkan Muhammad, Gini, kalian Peri diam dulu, bentar. Jadi gini ya, tema kita itu, apakah betul yang mendirikan kekristenan itu yang dimaksud Bang Luma dan kawan-kawan? Peri jawab. Tapi kalau Peri tidak mampu menjawab, tolong bilang dulu, saya tidak bisa jawab. Baru pertanyakan bawa tema lain. Selesaikan tema ini gitu loh. Nanti perkara hadis itu nanti kita juga akan Begini, Mbak. cross check. Tadi Suma sudah mengatakan bahwa kekristenan didirikan oleh apa? Kekaisaran Romawi. Tapi Iya, dia tidak bisa bantah itu. membuktikan dalil. Loh, Dia tidak bisa membuktikan kok nggak dalil. Itu sejarah, Ferry. Manusia Ya. laknat, coba buktikan dalam hadis itu bahwa seorang mukmin diperbolehkan untuk berzina, minum khamar dan mencuri. Mana? Saya baca ya, saya baca. Mana laknat? Saya sudah baca hadis Abu Hurairah. Itu hadis Abu Hurairah dan itu Saya dhaif, baca. dipertentangkan oleh para ulama. Woi, penipu. Perhatikan di sini bunyinya. Sahih La yashriku syariku illa bihi fahuwa mu'minun. La yasribu syaribu illa bihi fahuwa mu'minun. Ini jelas di sini tulisannya begini ya. Perhatikan, penipu. Gini, perhatikan. Ini hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wahai penipu laknat, di sini sudah jelas orang normal, anak SD aja baca sudah paham maksudnya. Kenapa kamu bilang bahwa ini izin untuk berzina? Dari mana kaitannya? Tulisannya jelas ya. Tidaklah berzina. Penipu oten, jangan. Aduh, akal kamu gak ada. Gini, perhatikan. Tidaklah, ini perhatikan teman-teman ya, tipuan dahsyat para kaum oten laknat ini. Diam dulu kamu jahanam. Diam dulu kamu. Buka kemu, Peri. Buka kemu kalau mau ya. Diam dulu kamu makhluk jahanam. Dengan Jangan terguncang, brother. Saya tidak fitnah ini, brother. Fair. Kalau mau lu buka cap. Dan aku minta tolong ada Bang Jibril nggak lagi menonton. Kalau ada Bang Jibril mohon naik biar ditunjukin. Atau Kores bisa kasih nampak datanya bentar. Ya silakan Fair. Lu kasih nampak data, nanti kita bantah dengan data. Silakan. Ya, saya sudah baca itu. Tapi ini membelokkan topik ini orang ini. 274 6284 6311 6312 Saya Muslim 8687 Sunnah Abu Daud 084 dengar dulu Abu. Ini hadis Abu Hurairah. Penipu, dengar dulu ya. Di sini jelas tulisannya jahanam. Tidaklah berzina. Aduh, Oke. Untuk masalah tema siapa yang mendirikan kekristenan, begitulah. Si Ferry sudah menyerah. Ya dia minta dibahas ini nggak apa-apa lah supaya Ferry dan teman-teman yang menonton terutama Nanti kita jelaskan ulang itu Bang Plus. Setelah dia turun kita jelaskan kan ulang. menyinggung Paulus, saya menyinggung Muhammad. Betul. Oke. Kalian terguncang. Kores bisa tampilkan data? Kores. Penipu ini nggak akan lolos kalian menipu di sini, Oten. Nggak lolos tipuan kalian di sini. Iya. Menipu sesuai data. Berani banget. Pesan aku ke Data apa, Jul? ini jadi sebenarnya hadis itu tuh dia potong, biasalah Kristen kan harus motong gitu. Weh, malaikat pencabutnya yang keluar mukanya. Tunggu ya. 1 menit sambil menunggu Ini kan Sahih Bukhari 6312. Bentar, Ini kan Pin. Bang Zuma minta 1 menit dulu, Pin. berzina, orang yang berzina Nggak dengar ketika dia ia kayaknya. berzina dalam keadaan beriman. Itu ya, Fer ya? Tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Ya. Kebalik Congor lu Fer. Tidak. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Itu sudah benar Ya. itu. Tidaklah ia minum Nggak ada khamar yang ketika salah. ia meminumnya dan dalam Iya, dalam itu keadaan sudah beriman. benar itu. Udah Betul, benar. jangan dibaca yang bagian ini, kenapa nggak dibaca? Jadi sekalipun dan dia taubat berzina terhambat setelah beriman, ya? itu Bukan, jadi bukan. selamat datang di Sekalipun kebenaran. Nih, biar saya jelaskan. Pahami dulu. Yang penting dia Fer lu diam dulu Fer. Diam dulu. Per, kalau Gurunda, aku dikit ya Gurunda ya. Cek. Ya, silakan. Nah, jadi di sini kan ada kata ini, kenapa nggak dibacain? Dan taubat terhampar setelah itu. Kenapa kalau boleh harus bertobat gitu loh? Ini Takia Korintus memang Paulus itu mengajarkan 2 Korintus 12:16 gitu. Mau menjebak dengan tipu daya, tapi yang mau dijebak Islam ya.
Paulus bertekuk lutut lah, Pak Ibre. Thank you. Kalian kan berbuat apa saja yang penting tidak menyembah ilah lain. Oten, kami semua tahu tipuan kecil kamu. Ini anak SD yang baca aja udah ngerti tulisannya. Ini kan jelas, tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Ini anak SD aja udah paham. Kenapa kamu ambil kesimpulan? Berarti kamu memang betul-betul botol kamu ini. Kenapa kamu ambil kesimpulan bahwa ini bentuk izin untuk berzina? Seorang mukmin diizinkan untuk berzina. Betapa botolnya kalian kaum Oten. Betul-betul botol kalian kaum Oten. Ini menandakan bahwa sanksi catat ya, sanksi seorang pezina akan diberikan jika seorang mukmin melakukan zina. Tapi kalau kalian kafir, kalian boleh melakukan apapun karena kalian di jahanam. Jangan mimpi, makanya jangan kamu anggap ini izin. Ini status bahwa seorang mukmin kalau dia melakukan zina, maka dia digelari sebagai pezina. Tapi kalau kalian kafir yang melakukannya, kalian gak digelari itu, kalian tetap gelarnya kafir, udah selesai. Mau kalian jungkir balik, kalian ke jahanam, udah terserah. Penipu kamu, penipu dasar. Menyekutukan Allah dengan sesuatu itu juga kafir. Uni. Iya, langsung silakan. turun dah. Iya, jangan motong dulu lagi. Tolong dipahami dulu, Fer. Itu hadits menjelaskan tentang mukmin. Mukmin itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut kepada Allah, itu takwa. Jadi tidaklah mungkin orang itu melakukan suatu tindakan dosa dalam keadaan bertakwa. Seorang yang astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lanjut, sorry. Lanjut. Anda lebih tahu dari kami itu. Anda yang mau menjelaskan. Ini ajaran Islam, bukan ajaran Paulus. Harus kaidah ilmunya jelas. Orang bertakwa itu orang yang takut kepada Allah. Ini kameranya ngapain ini? Pamer-pamer nonot. Ditutup aja kameramu, nggak lucu. Jadi tidaklah seorang itu berzina di saat yang bersamaan dia dalam keadaan bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang bertakwa ketika dia kemudian dia berzina, itu bukan bertakwa lagi namanya. Orang yang melepaskan ketakwaan. Tidak ada orang bertakwa di waktu yang bersamaan dia berzina, nggak ada. Tidak ada orang beriman di waktu yang bersamaan dia mencuri, nggak ada. Kalau ada orang yang bertakwa kemudian dia berzina, ketakwaannya hilang. Yang muncul adalah kemaksiatan. Makanya dikatakan tidaklah orang berzina dalam keadaan bertakwa. Tidaklah seorang bertakwa dalam keadaan berzina. Pahami itu dulu. Jadi mukmin itu adalah bertakwa kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah tidak mungkin berzina. Jadi pada saat dia berzina, dia sedang dalam keadaan tidak bertakwa. Pahami itu. Itu harus Anda pahami. Makanya solusinya setelah orang bertakwa tadi melepaskan ketakwaannya, jatuh ke dalam dosa, solusinya adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Seperti itu pendalaman haditsnya. Jadi kalau ada orang ustadz berzina, itu bukan orang bertakwa itu. Pada saat dia melakukan persinahan, dia sedang tidak bertakwa. Dia dalam keadaan zalim. Mati dia dalam kezalimannya, neraka. Orang bertakwa tidak mungkin. Makanya di Islam itu selalu istiqamah, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena hari ini bisa takwa, siapa yang bisa menjamin besok dia masih bertakwa? Hari ini dia mukmin, siapa yang bisa jamin sebentar malam dia masih mukmin? Gak ada yang menjamin itu. Maka hadis ini menjelaskan seperti itu, Bung. Tapi tema kita bukan ke situ. Yang saya katakan kepada saudara yang Kristen di sini, aturan-aturan Tuhan datang kepada Bani Israel, ditendang oleh Paulus, gedebuk. Minggir, ini aturanmu tidak berlaku lagi. Sekarang saya mau bikin aturan menggantikan kamu. Begitu Allah muncul, disikut sama Paulus. Benar, kau bukan lagi. Kau untuk Bani Israel saja, aku Bani Romawi. Jadi dia bikin aturan baru, aturan-aturan internal Paulus, itulah yang kalian ikuti. Aturan Tuhannya dihapuskan oleh Paulus, cukup untuk Bani Israel. Kita bikin aturan baru untuk kita, niru-niru ajaran Islam. Makanya ada nampak baiknya sikit. Kenapa? Karena niru ajaran Yahudi, ajaran Torah.
Kalau Anda sudah mengakui, Peri tadi sudah mengakui, oke, Paulus begini-begini, udah, sudah jelas berarti bahwa pendiri agama Kristen itu adalah Paulus. Catat itu. Jadi aturan yang Anda lakukan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu adalah aturan yang berasal, ini diturunkan aja ini yang satu ini, Kristen yang tidak ada otak ini. Ya, itu adalah ajaran yang didatangkan oleh Paulus untuk orang-orang Kristen. Demikian. Nih aku nambahin lagi ya, apa yang dikatakan Gurunda dan Akhi Neflos ini berdasarkan hadits Sahih Muslim gitu. Nah perhatikan di sini, wahai ini penyembah-penyembah Paulus. Ini Muslim berapa nih ya? Lupa. Hadis panjang ini. Muslim 86. Penjelasan tadi yang seorang mukmin itu, kenapa lu nggak bawa yang ini juga? Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak disebut mukmin saat ia berzina. Nah, ini yang mukmin yang lu tadi bahas kan? Nah, ini. Jadi kami itu menjelaskan hadis dengan hadis. Berikutnya, seorang mukmin tidak disebut sebagai mukmin saat ia mencuri. Dar, takia Korintus lu langsung berantakan. Ini malu Yesus ngelihat gua ini. Malu Yesus ngelihat gua. Konten penipu memang kalian semua nih. Malu Tuhan lu lihat gua, bre. Bubuk rata. Ini hadisnya, jelaskan hadis dengan hadis, jelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an gitu. Jangan pakai asumsi Roh Kudus pribadi. Pedes ini, bre. Muslim lagi, saya Muslim. Nah, kalau lu pengen tahu, nah Bang Kores, dilengkapi Nabi, Bang Kores, ya, kalau seandainya kafir yang melakukan itu, maka statusnya apa? Pezina atau tetap kafir? Ya, plus dua-duanya kafir pezina itu. Nah, di sini penjelasannya di mana Akhi Neflos? Di sini 1 Korintus 6:12. Perhatikan, ini ajaran Nabi bukan? Ini ajaran Nabi bukan? Sini, gua tanya. Segala sesuatu halal bagiku. Nabi mana yang menghalalkan LGBT? Nabi mana yang menghalalkan babi itu siapa? Nabi siapa? Nabinya Gitu, Oten. Gitu. Nabi mana yang belakangnya tuh as-us? Nabi Oten. Nah, sip, thank you. Aku asar dulu, Ikhwan. Lanjut. Babi itu halal loh, Al-Maidah ayat 5. Lah, 1 Korintus 6:12. Bahkan kalau Paulus hidup, lu lapar, lu makan Paulus, halal buat lu. Brother. Ya. Ya, lanjut, Babi itu halal kalau sudah kepepet. Kalau dalam perjanjian lama, Bang Zuma kepental Jul. Bang Zuma kepental Jul. Haram tetap halal. Lah terus kenapa? Ini PB Tuhannya siapa kalau gitu? Dia tidak berbicara tentang makanan haram dan Lah halal. ini belakangnya makanan adalah untuk perut lu, takia Korintus mulu. Karena begini ya. Makanan di situ kan adalah sebetulnya ada untuk terjadi apa ini? Ada terjadi ini juga bukan cuma makanan loh ini. Ini lu makan bayi juga boleh ini. Begini. Ya, Paulus tidak pernah menyuruh umat-umatnya makan babi. Ya? Pecel mayat. Paulus tidak pernah menyuruh Pecel mayat boleh nggak Peri dimakan Peri? Loh ini segala sesuatu halal ya, babi, bayi masuk di sini. Yang mayat sebetulnya yang tidak bangkit-bangkit. Lah iya makan mayat boleh kan di Kristen kan? Di mana makan mayat dilarang makan mayat? Gantian ngomongnya biar gitu. Oseng lintah boleh nggak dimakan? Peri, oseng-oseng lintah boleh nggak dimakan kalau bermanfaat? Kalian kan kalau sudah kepepet semuanya bisa jadi halal. Segala sesuatu halal. Semuanya jadi halal. Lah ini segala sesuatu halal. Ini kepepet nggak kepepet ini? Aku jawab itu Pin nanti Pin. Ini Akhi Zuma mana ya? Gurunda Zuma mana nih? Nah, gimana lu? Jangan bohong-bohong, jangan bohong-bohong, bre. Data lu gua pegang. Segala sesuatu halal. Paulus ini bapak yang mengutus Yesus, bre. Sumanto pengikut Yesus, pengikut Paulus. Jadi bagaimana? Kan Bang Zuma Jul. Bang Zuma di bawah Jul. Jul, Bang Zuma di bawah Jul. Aku kasar, Akhi Neflos, Bang Zuma 13. nitip ya. Selamat datang di kebenaran. Oke. Jangan mulai, bre. Jangan, teman-teman di bang, gak usah main riba. Aduh, 2 akun saya tumbang gimana ini? Udah 11. Jadi begini, brother. 11 akun tumbang ini. Kau bingung, silakan. Sekarang mereka ada pasukan itu pertama kalau dia bertakwa dia harus mengenal dosa dulu. Nah itu syarat utama, dia harus mengenal dosa baru dia bertakwa. Kalau dia gak mengenal dosa terus bertakwa, bertakwanya sia-sia, ya kan? Dari mana kalian mengenal dosa? Yang memperkenalkan dosa adalah kitab Taurat menurut Paulus, Galatia pasal 3 ayat 10. Oke. Ya. Dan dipotong-potong dong. Dalam Roma 3:20 itu. Karena aku menguatkan kalian. Jadi Roma 3:20 itu karena dikatakan karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kalian mengenal dosa dari mana? Kalian menyatakan Taurat dan Injil palsu.
Terus dari mana kalian mengenal dosa sedangkan Taurat dibawa langsung oleh Tuhan? Oke, udah ya, gantian ya bingung agama. Kita lempar lagi Bang Juma tadi ke report ya teman-teman. Oh, Oke, saya belum kasih komen. udah Peri. Belum. Kamu nggak bisa Kan jawab tadi Bang Juma kok. Tadi belum sempat kan. Aduh, yaudah udah Peri, cepatlah 2 detik. Oke, saya cuma mau bilang ya, karena saya sudah mau off ini, karena saya ada tugas. Ketawa menipu kan? Kabur. Oh, bukan begitu. Saya kasih datanya. Ya, Sahih Bukhari 30883. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, coba dicek, maka daging tidak akan membusuk. Kalian ini berarti sudah mengkambing hitamkan orang-orang Yahudi. Ya, karena seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, istri Adam, tentu wanita tidak akan mengkhianati Aduh, suaminya. Peri, nggak ada kaitannya dengan tema. Kalau bukan karena orang Yahudi, Tuhan kalian tidak membusuk. Ini kan ajaran nabimu. Ini kan ajaran nabimu. Kalian tadi mengorek-ngorek ajaran Paulus. Jadi saya juga korek ajaran nabimu. Apakah tidak boleh? Ya, bukan itu, kalau tapi Anda jangan mengorek-ngorek menipu, Peri, jujur, kalau jangan Anda menipu. mengorek ajaran-ajaran Paulus, saya juga mau mengorek ajaran-ajaran Iya, apa? tapi jangan menipu. Bang Juma tidak menipu, bawa data. Saya Kamu tidak menipu. Sahih Bukhari, coba dicek Sudah lagi. dibantah tadi, datanya bahkan diperlihatkan sama si Pera, bukan seperti yang kau fitnahkan itu, Coba Peri. sekali lagi cek Bukhari 3083. Open cam, Peri, buka cammu, kau perlihatkan yang kau baca itu apa. Jangan-jangan buku apa yang kau baca. Maka daging tidak akan membusuk. Apakah ketika orang Israel belum ada daging tidak membusuk? Oke, saya mau Oke, pamit. udah. Saya mau pamit. Oke. Setelah melempar syubhat kabur kau. Ya, makasih Ferry. Bang Selamat Juma, silakan Bang Juma. selamat bernari-nari di dalam Ini si Peri udah mulai jadi laknat juga nih orang ini satu ini. Apa ngana Udah lama jadi laknat. Ngana kau tahu ngana per rumah di Manado dan kau tampilin ngana per. Hati-hati ngana. Jangan Bang Andi, santai aja. Jadi gini Bung, berbicara mengenai dosa, justru Kristen itu adalah agama yang tidak mengenal dosa. Gak ada lagi dosa dalam Kristen itu, gak ada. Tidak ada pelanggaran dalam Kristen itu, gak ada. 1 Yohanes 2 dikatakan di dalam kitab saudara, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa, tetapi ketika kalian berbuat dosa, ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Kalian itu tidak mengenal dosa lagi. Makanya di agama Kristen itu nggak ada aturan. Dosa itu kalau di Islam itu justru penekanannya sangat kuat. Al-Quran surah Al-Baqarah, dosa itu disebut itsmun. Ya, penegasan terhadap sesuatu yang dilanggar. Dikatakan dalam surah An-Nur ayat 29 sebagai junahun. Apa itu? Pelanggaran terhadap aturan-aturan dan apa yang kemudian menjadi hukum-hukum Tuhan. Itu dosa. Lalu kemudian dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 14 disebut zanbun. Itu adalah sama, perbuatan yang menimbulkan bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di situ disebut dengan kata qata'iyah. Ini berbicara mengenai kesalahan-kesalahan. Itu juga adalah dosa. Ada lagi yang disebut sayyi'at. Surah Hud ayat 114. Jadi justru di Islam itu pembahasan tentang dosa lengkap. Makanya umat Islam itu paling paham bagaimana cara untuk meninggalkan dosa itu, karena dosa itu sangat dijelaskan secara gamblang dalam kitab sucinya. Nah, kalau di Kristen nggak ada dosa. Galatia 5 nomor 1, Yesus mati untuk membebaskan kita dari aturan-aturan, bahkan memerdekakan kita dari penghambaan. Jadi Kristen itu tidak perlu lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Mereka menganggap diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Nah, ini ya yang perlu saudara pahami. Jadi tema kita adalah siapa yang mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya katakan, kesimpulan saya adalah Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Israel. Tuhan datang memberikan aturan main kepada Bani Ismail. Jelas itu. Yudaism, Islam. Dua-duanya adalah agama shalom, agama damai sejahtera. Untuk mendapatkan damai sejahtera
Kata Yesus di dalam Matius 19, taatilah segala perintah Allah. Di dalam Al-Quran juga, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Sama. Sementara agama Kristen membuat ajaran-ajaran Tuhan mati, lumpuh, ya, lalu kemudian membuat aturan-aturan sendiri. Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu dihapuskan tuh, dihapuskan oleh Paulus, lalu membuat ilah baru. Siapa ilah baru itu? Anak Maria, Yesus. Itu ilah baru. Di mana dia tuliskan? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Jadi Tuhannya Bani Israel datang mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi dia mengambil rupa manusia, menjadi rendah seperti manusia, lalu rendah serendah-rendahnya, taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang salib. Inilah Tuhan yang dibentuk oleh Paulus. Jadi tadi Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Paulus memperkenalkan kepada Roma dan Yunani Tuhan baru bernama Yesus. Makanya di Kristen dikenal ada Tuhan dari bentukan manusia, Yesus namanya. Di mana Tuhan baru ini tidak diajarkan oleh para nabi, bahkan Yesus sendiri yang dilantik menjadi Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk dirinya itu adalah Tuhan. Hidup kekal itu mengenal Elohim satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi begitu masuk di Kristen, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Selesai. Kristen adalah agama paganisme. Demikian. Oke, tema selanjutnya, Kristen adalah agama pagan. Lanjut, tolong dibantah teman-teman Kristen, bawa akhlak, bawa data, no hoax, jangan nipu kayak Peri. Lanjut. Pagan, berbicara pagan, penyembahan berhala, ya toh. Nah, itu kan di dalam suaranya ini. 26, 1 Tawari 16:26 sudah dikatakan, ya toh, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Artinya hai Israel, mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Siapakah Allah lain Allah bangsa sekelilingmu? Maka kita kembali ke QS An-Naml ayat 91. Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Di mana Ka'bah pada waktu itu terdapat 360 berhala. Bahkan ritual yang dilakukan agama Quraisy, yaitu tawaf, jumroh, dan cium batu, itu agama yang jauh sudah ada sebelum Muhammad lahir. Ritual haji yang sekarang itu hanya meneruskan ritual pangan yang dilakukan oleh agama Quraisy. Dulu mereka tawaf di Ka'bah tidak pakai baju, sekarang diganti menjadi baju ihram. Tetapi tidak boleh pakai celana dalam. Itu saja bedanya. Jadi ritual itu tidak pernah ada di dalam Taurat dan Injil. Itu adalah ritual pangan agama Quraisy. Ya toh? Aduh, kok ritual pangan pula? Emang siapa yang bahas pangan di sini? Kita bahas agama pagan. Saya bicara bukan tergoncang. Malu aku sebagai manusia. Iya, pagan aja nggak tahu, bukan pangan, pagan. Iya, oke. Jadi ritual kok itu pangan tidak ada di dalam perjanjian lama. Kenapa Ka'bah itu? Ka'bah itu bekas kuil Hindu. Abraham tidak pernah membangun Ka'bah sebab Abraham itu bukan penyembah berhala. Coba tanya dulu itu orang itu, siapa pendiri Kristen? Dia tahu nggak? Bro, kamu tahu nggak pendiri Kristen siapa? Sudah terguncang Temanya kalian. udah pindah Bang Andi. Temanya udah pindah Bang Andi. Nggak bisa Kristen agama dipindah, nggak pagan. bisa. Saya belum Jangan bisa dipindah. selesai. Bro, diam dulu. Siapa pendiri Kristen? Jadi saya belum bicara, biarkanlah saya. Mana mau jawab kayak gini? Kalian pinter. Kalian di sini kan Dia ada mau sandang pangan, aduh sandang pangan. muter-muter kayak gasing ya. Oke, jadi saya lanjutkan supaya kalian itu jangan terguncang. Tenang aja, tenangkan batinmu, ya toh. Nah, kenapa saya bilang demikian? Musa membangun bait Allah itu langsung Tuhan yang memerintahkan, ya toh. Bangsa Israel, Raja Salomo membangun bait Allah. Di situ ada tabernakel, ada perkakas bait Allah. Disitulah Tuhan hadir di tabernakel, makanya disebut Shekinah glory, kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Bangsa Israel menghadap bait Allah. Udah kepanjangan, udah 2 jam, udah gantian. IWG TNT, silakan. Oke. Ya, Zuma tadi mengatakan menyembah Yesus sebagai Tuhan ya.
Ya, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, tapi orang di sekitarnya bahkan Bapa Allah itu menyebutkannya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan, terlalu banyak saksinya. Ya kan, 2-3 orang saksi itu cukup. Ya kan, biar sahnya lagi, biar Islam itu percaya, kita buka di Al-Quran. Ya kan, Maryam itu lahir dari siapa? Maryam, Yesus itu lahir dari siapa? Maryam yang dikatakan itu perawan, ya kan, belum tersentuh, suci, ya kan, bisa lahir dari mana? Isa itu, Yesus itu dari mana? Memang dia lahir dari anak manusia, yaitu Maryam. Tapi benihnya dari mana? Benihnya itu dari Allah yang Maha Tinggi. Ya kan, dikatakan Ali Imran 45, dia kalimatullah. Anisa itu dikatakan 171, roh Allah dan kalimatnya. Ya kan? Apakah masih mau dipungkiri? Ya kan? Di Yesaya 43, akulah Allah penebusmu, itu ayat. Oke, terima kasih. Sudah berlalu 5 menit kurang 1 detik. Ya, makasih. Silakan Mbak Zuma. Habis Ya. itu yang lain boleh menambahkan. Oke, jadi saudara bingung agama dari Facebook sampai sekarang Anda masih bingung dengan agama saudara. Ritual pagan, sekali saya katakan Kristen itu agama pagan. Kemudian Anda lari, oh yang pagan itu yang ada di Mekah. Kalau saya tanya, bait suci pertama yang didirikan oleh Abraham ketika dia keluar dari tanah Mesir di area selatan itu bait suci mana? Anda akan bingung. Tapi gini, Anda ingin belajar tentang ihram. Di dalam kitabnya orang Yahudi, nubuatannya sangat jelas. Yehezkiel 4:4, Anda baca satu perikop, Anda akan paham. Ternyata ihram itu sudah diajarkan terlebih dahulu oleh Bani Israel. Maka kalau mereka hendak masuk ke pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus menggunakan destar lenan dan memakai celana lenan, tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Berarti mereka harus menggunakan baju terusan. Yehezkiel 17 dikatakan rambut mereka dicukur dan jangan dibiarkan tumbuh panjang, melainkan harus dipotong pendek. Ini diadakan di mana ini? Di mana ini dilakukan ini? Yehezkiel 44 nomor 15. Tetapi mengenai imam-imam dari Bani Zadok menjalankan tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripada aku, mereka yang akan mendekat kepada aku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak darah. Demikianlah firman Tuhan. Ini di mana ini diadakan ini? Lalu kemudian Yehezkiel 16, mereka yang akan masuk ke dalam tempat suciku, baitku, yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan mereka akan menjalankan tugas terhadapku. Yehezkiel, kitabnya orang Yahudi. Siapa yang melanggengkan aturan yang sudah dibuatkan seperti ini? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 40 nomor 1, jelas dikatakan bahwasanya ritual haji pada zamannya pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan itu juga dilakoni hari ini, dilakoni di Islam pada saat ini. Pada tanggal ke-10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan bawalah aku ke sana. Ini jelas Yehezkiel 40 pada tanggal 10, dan itu dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah. Lalu terkait dengan apa yang Anda narasikan tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali bahwasanya kurban yang dilakukan oleh umat Islam itu dasarnya ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mengelilingi Ka'bah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 26 nomor 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan tawaf di mesbahmu ya Tuhan. Tawaf itu artinya berkeliling. Jadi tidak ada yang keliru di dalam penjelasan Al-Quran terhadap kaidah-kaidah ibadah. Tidak ada paganisme di situ, tidak ada. Di dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 23 nomor 14 dikatakan Shaloshi regalim tuhaksil hasyana. Itu jelas 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak. Apa hak itu? Haji bagiku, umrah. Siapa yang mempraktekkan ini? Kristen. Kristen tidak mungkin. Jadi hati-hati bernarasi tentang Islam. Islam itu adalah agama yang sudah diajarkan oleh para nabi.
Oke? Belajar lagi. Belajar. Yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi adalah menyembah manusia. Itu tidak ada di ajaran para nabi. Oke? Nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan? Tidak ada. Paulus mencoba menarasikan itu. Sekali lagi ya, ini terakhir dari saya. 30 detik. Teman-teman Kristen saatnya sadar. Aturan-aturan yang dilaksanakan Kristen hari ini, apapun itu adalah perintah Paulus. Ketika ada kesamaan dengan perintah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, itu cuma dijiplak-jiplak aja, biar dianggap ajaran Paulus ini dari Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Stop! Gak ada lagi perintah. Setelah itu dia ke Antioquia. Di dalam penjara dia menulis surat. Pada saat dia digorong Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Kata dia, habis itu dia bikin surat-suratnya dalam bilik. Cak, Filipi, pepaya, namakan semua. Muncullah 14 kitab. Itulah yang menjadi panduan agama Kristen hari ini. Jadi Kristen itu menggantikan bapaknya Yahudi, bapaknya Abraham yaitu Elohim, dengan bapak baru bernama Paulus. Jangan ada ilah lain. Terakhir ya, sorry, saya hampir lupa. Jangan ada ilah lain. Ulangan 6 nomor 14. Pada saat Nabi Musa mengajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun lagi baru Allah berkarya kepada Bani Ismail. Pada saat ulangan ini dituliskan, yang ada adalah sembahan orang Roma, Bani Edom dan seterusnya, penyembah Baal dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Allah belum menyatakan diri kepada bangsa Arab kala itu. Yang ada adalah Romawi, Yunani, Hinduism dan seterusnya, Mesir kuno dan seterusnya. Ini yang dimaksud ulang 6 nomor 14. Ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, apa yang Tuhan katakan? Aku adalah Tuhan Bani Israel. Aku adalah Elohim untuk Bani Israel. Apakah Elohim Bani Israel hanya Tuhan bagi tanah Israel? Tidak. Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Rabbus samawati wal ard. Belajar lagi. Ulangan 6 nomor 14 yang disinggung di sini adalah ilah sembahannya Roma, ilah sembahannya Judaism, ilah sembahannya Mesir kuno, ilah sembahannya Yunani. Paham? Sedangkan Kristen berasal dari Roma dan Yunani. Demikian. Oke ya, kalian Kristen silakan dijawab. Bingung agama atau IWG ya? Bunuh cicak kalian komplain, bunuh Tuhan kalian ketawa. Lanjut, bingung agama. Oke. Siapa? Oh, Yeva. Tunggu, wait. Yeva Kristen atau apa ini? Yeva? Kick aja kalau tidak bersuara, Jul. Oke. Bingung agama, silakan. Oke, berbicara bait Allah, ternyata Juma ini kurang tidur atau kurang terbang ke angkasa. Bait Allah itu harus memiliki perkakas bait Allah yang disebut tabernakel. Apabila bait Allah tidak memiliki perkakas bait Allah, maka tidak bisa disebut bait Allah karena Tuhan ogah hadir di situ. Kenapa ada tabernakel? Ya supaya Tuhan hadir di situ. Di Ka'bah nggak ada tabernakel. Saudara jangan mimpi. Di dalam perjanjian lama Tuhan yang Maha Kudus berdiam di dalam tabernakel. Keluaran 25. Jelaskan dulu itu apa Tinkerbell itu. Tinkerbell itu jelaskan. Jangan dipotong dulu. Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan berdiam di tempat yang Maha Kudus yang disebut tabernakel. Keluaran 25 ayat. Ya, apa itu Tinkerbell? 9. Jelaskan. Itu adalah perkakas bait Allah. Terus di dalam perjanjian baru Tolol, gue bongkar bodohnya dia ntar. Silakan saya nanti. belum jelaskan, kalian sudah. Makanya Uni minta dia jelaskan Tinkerbell itu apa gitu, tapi nggak ngerti dia. Lanjut. Tabernakel itu perkakas bait Allah. Di situ suatu kelengkapan di dalam bait Allah. Tanpa tabernakel maka tidak bisa disebut bait Allah. Makanya Tuhan hadir di situ. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Di dalam perjanjian baru Tuhan bukan tinggal lagi di dalam di bait Allah secara fisik, jasmani yang dibangun oleh bangsa Raja Salomo, tapi Tuhan berdiam di dalam
tubuh kita. 1 Korintus 3, 16 sampai 17. Makanya Roh Kudus itu tinggal sebagai penduduk di dalam hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Sebab tubuh mereka rumahnya. Jadi bait Allahnya Yahudi itu sudah tewas, sudah selesai. Maka simbol-simbol Yahudi itu sudah berakhir. Tidak ada lagi agama Yahudi. Kenapa saya bilang tidak ada agama Yahudi? Yesus menyatakan kepada mereka, ya toh, bahwa mereka itu adalah jemaah iblis, ya toh. Yahudi yang sekarang, Yahudi di era Yesus adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Yesus menyebut mereka adalah keturunan ular berudak yang tidak bisa terhindar dari Ular beludak, bukan ular berudak. Aduh. Makanya Yesus menyebut Yahudi juga iblislah bapamu. Wahyu 2 ayat 9 dikatakan Yahudi adalah jemaat iblis. Jadi apakah kalian mau ngikut Yahudi? Yesus sudah menyatakan mereka itu jemaat Yahudi. Sudah cukup ya, cukup. IWGTNT tambahkan, kuatkan saudaramu yang bilang pagan menjadi pangan. Oke. Aduh, parah ini. Ya, Yahudi itu berbicara perjanjian lama. Ya, kalau kita kan umat perjanjian baru. Ya, dengan matinya Yesus di kayu salib itu semua hukum-hukum Taurat itu sudah digenapi, ya kan? Tuntutannya sudah digenapi, ya kan? Kalau kita milah Al-Quran itu isinya kan kabar gembira tuh, jalan yang lurus atau Taurat. Nah, di mana kalian mau berdiri? Itu saja pertanyaan saya. Saya sebenarnya pengen nanya Isra Mi'raj nih. Itu aja. Secara logika Isra Mi'raj itu nggak mungkin itu. Oke, lanjut. Perah tadi mau buka data katanya. Silakan Perah, nanti ditambahkan mungkin Bang Hadi, Bang Nepal, baru ke Bang Zuma. Silakan Perah. Oke. Gurunda aku izin ya. Silakan dek. Ya, jadi kawan-kawan, Kristen itu mesti sadar diri lah mengenai kepaganan gitu. Nanti yang soal tabernakel gue bahas juga ya. Pertama, kalau misalnya kita bicara pagan-pagan, perhatikan lambang salib. Nah, ini ya, ini The Ancient Hebrew, ancienthebrew.org ini membahas awal mula simbol-simbol gitu ya. Ini The Ancient Hebrew Alphabet. Perhatikan. Nah, ini. Nah, lihat nih. Semitic Script Chart. Nah, ini bentuk apa nih? Bentuk apa? Spatula, bentuk spatula. Bentuk apa deh? Pesawat. Ini bentuk salib. Yang pertama kali menggunakan itu Mesir. Ya, ini yang bawahnya nih. Apa nih? Salib. Yang pertama itu bukan Israel, Kanaan. Bukan salib, layang-layang. Iya, rangka layangan. Kanaan yang punya. Lu jual-jual ke Indonesia, jual-jual ke Yahudi. Kenapa Yahudi nggak mau ambil? Karena Yahudi tahu ini yang duluan Kanaan. Salib itu yang duluan Kanaan. Gimana kalian mau bantah ini? Makanya kan ketika gua bertanya, kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi oleh hukum pagan Kanaan gitu, penyaliban. Nggak ada yang bisa jawab. Datangin deh Paus Roma atau siapalah pendeta terkenal di Indonesia. Nggak akan ada yang bisa jawab. Kok bisa-bisanya gitu hukum Tuhan digenapinya oleh hukum pagan, kan gitu. Ya, geser tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, tuh. Tahun 1500 tuh. Masih Gurunda, masih Kanaan. Nah, ini lihat, ini yang Hebrew ya. Hebrew tambah XXX tuh. Lambangnya Hebrew tuh X. Jadi yang di SQL itu dikasih tanda tuh tandanya X Gurunda, bukan T. Kalau T itu Kanaan. Kalau 1500 itu nggak bisa dianggap, bro. Bahkan zaman Adam pun udah ada rencana dulu. Gantian bicara, lu diam. Kenapa kalian nyaut boleh. Kalian nyaut. Ya, nih tuh lihat tuh. Gimana panas, kejang. Iya, kejang. Dibuka datanya. Salib pertama kali yang menggunakan pagan Kanaan. Iya, kejang. Itu 1500. Panas. Sebelum Masehi, sebelum Masehi. Ya, coba. Di mana ada pakai salib? Sekarang dari zaman Adam aja. Kelarin dulu, lu diam. Panas ya, kejang. IWG kejang. Jadi lu pengen menawarkan penyaliban kepada Islam. Lu pengen menawarkan agamanya Kanaan kepada Islam, ya? Gitu, IWG.
Hah? Itu Gimana? biasa, itu udah biasa. Nggak ada kejang-kejang. Ya udah kalau gitu jangan Islam itu motong. dari Kristen. Jangan motong kalau Islam gitu. itu dari Kristen. Intinya Islam itu dari Kristen. Islam dari Kristen, Kristen Muhammad dari itu mana? rasul. Kristen dari mana Ya, Kristen? Aduh, IWG Kristen jangan dari mana dong. Kristen? Tanator aja di mute. Iya, Anator kabar aja gembira di jangan mute. dari IWG Kanaan sabar dulu. dong. Selesaikan dulu Kores. Kalau enggak selesai nanti diskusinya IWG. Nah, lanjut IWG Kores ini dulu. memang paling ngeyel dia memang. Oh, diskusi sama saya paling geyeng, ilmu nggak ada. belum giliran gue nih yang keras nih. Habis ini. Ya, IWG nanti ya kalau mau ngeyel nanti. Kores ahlinya itu kalau untuk menghadapi orang ngeyel ya nanti IWG. Lanjut Kores jelaskan dulu. Nah gini gitu, lu boleh beritakan kabar gembira. Cuma kalau kabar gembiranya dari Kanaan ya dilepeh sama Islam. Masa kabar gembira dari Kanaan? Gitu kan? Belum orang-orang Kristen suka naro-naro simbol-simbol Kanaan lagi di rumahnya. Apa coba yang kayak gini? Ini kabar keselamatan kok dari Kanaan. Berikutnya ya kawan-kawan, ini pelajaran bersama. Selain salib itu dari pagan, ini sekarang early Christianity. Nah, ini adalah sebuah bab yang membahas tentang apa? Early Christianity ini atau Kristen awal-awal ini. Shoot. Yang membahas Serapis. Serapis atau dewa gabungan. Nah, gitu. Jadi kita perkenalan dulu ya. Serapis adalah Tuhan yang di-invented atau Tuhan yang diciptakan sama kayak Yesus. Dan dia adalah gabungan dari beberapa dewa Mesir dan dewa Helenistik. Cakep ya. Gabungan tuh kayak dejavu gitu kalau kita bahas dewa-dewa gabungan gitu. Nah, dia diperkirakan di zaman-zaman Ptolemaic period di Mesir ketika di masa-masanya Ptolemy pertama kan gitu. Lalu kemudian emang apa sih Serapis hubungannya sama Kristen? Nah, di sini baru kita masuk. Nah, ini penyembahan Serapis, kita langsung masuk ke Kristen awal-awal di sini. Serapis finalnya mempunyai hubungan yang kuat mempunyai hubungan yang khusus dengan komunitas Kristen awal-awal. Ada beberapa kemiripan antara Serapis dan Tuhan Yahudi. Waduh. Serapis adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan sepertinya di penyembah awal-awal Kristus di antara orang-orang non-Yahudi menyangka mereka menyembah Serapis dengan tujuan-tujuan yang ada. Gitu. Kan udah aku bilang. Karena bingung antara Serapis dengan Kristus. Kan udah aku bilang. Waduh. Mirip itu yang Serapisnya fotonya itu bukan? Iya ini Serapis ini. Oh, kok mirip? ini Kok mirip? Aduh. Ya, kenapa bingung orang-orang Kristen yang non-Yahudi ini kenapa bingung sama Serapis? Karena begini. Nah, ini korespondensinya dari Kaisar Hadrian yang merujuk kepada penyembah-penyembah Alexandria terhadap penyembahan Serapis. Memanggil diri mereka sebagai bishop dari Kristus. Nah, ini di sini ya. Ini kutipannya ucapan dari Kaisar Hadrian. Mesir, yang dimana kau memerintahkan aku, kekasihku Servianus. Aku telah menemukan beberapa hal yang tidak konsisten dan beberapa hal yang dipertimbangkan dari setiap nafas kemasyuran. Para penyembah-penyembah Serapis di sini dipanggil dengan Kristen. Kan udah aku bilang. Bener banget Gurunda. Lu ketawa lu ngejek Eres. Ketawa lu ngejek. Maksudnya gini Bang Adi, soalnya lucu. Ternyata nama Kristen itu Kores boleh ketawa. lah, abis lucu ini ternyata penyembah Serapis dulunya juga disebut Kristen. Diambil ini sama orang-orang penyembah Yesus. Karena aku bilang. Manggil dirinya juga Kristen gitu. Bukan, jadi gini. Jadi orang-orang dulu ngejek murid-murid dari Paulus itu sebagai Kristen, dikiranya ini mirip mereka sama-sama nyembah manusia yang bentuknya seperti ini, gitu. Itulah itu dia. Jadi ini sejarah ya, sejarah nyata ini. Ejekan yang memang udah pernah ada.
Ya gitu. Jadi orang-orang Kristen awal-awal itu bingung. Oh kita tuh menyembah Serapis versi Ibrani ya, kan gitu. Oke, kita Kristen kalau gitu. Jadi di sini Ikhwan, asal mula penyebutan nama Kristen karena orang-orang Kristen zaman dulu bingung antara Yesus dan Serapis. Cuman karena kadung ya udahlah dijiplak aja lah sekalian kayak gitu. Nah terus di sini dikatakan lagi ya. Secara fakta, ini terlihat bahwa beberapa penyembah Serapis diusir dari Roma tahun 19, di mana Tiberius juga mengusir Yahudi. Aduh, kok mirip? Ya itu dia. Gimana coba? Nevertheless, bahkan tidak salah lagi betapa bingungnya mereka antara Serapis dan Kristus. Itu membuat sebuah eksistensi pertanyaan yang banyak gitu. Di tahun 68 Ini waktunya seberapa sudah lewat? Gimana? Tidak ganti. Ya, kan ini Iya, baca iya data. waktunya memang panjang, tapi ini semuanya isi literasi dibacain. Iya, Kores. Brunda. Iya. Sampean tahu nggak kapan mulai penyebutan Kristen ini sebagai pengikut daripada Serapis, tahu nggak? Ayo. Nah, di data sini sih di abad ketiga sebelum Masehi penyebutan Kristen itu sudah ada. Aduh, Gurunda gimana nih Gurunda nih? Gimana sih Bang? Aduh. Saya tidak mungkin berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak belajar sebelumnya. Tepuk tangan dulu. Tepuk Makanya tangan dulu. kawan-kawan Kristen dengerin Gurunda. Gurunda kalau ngomong tuh data ada. Gurunda ngomong, aku nyiapin datanya gitu loh Gak kawan-kawan. sia-sia jadi Islam ih. Nah, berikutnya apa ya? Udahlah bubuk lah ya. 2 poin ya. Jadi salib dari Kanaan, Kristen dari Serapis gitu. Itu semuanya daur ulang aja gitu loh. Gimana? Masa daur ulang pagan mau mitos ditawarin yang ke Islam? daur ulang Yes. itulah yang digunakan di Perjanjian Baru. Betul itu. Betul banget kan gue lihat tuh. Ini apa nggak Yesus banget ini? Cuma kalau Yesus dia dagunya agak itu ya, agak belah tengahnya dia. Nah, ini lagi lihat tuh. Tuh. Nah, ini nih dagunya belah tengahnya tuh kan. Kayak apa coba? Ya, tuh. Kalau ini enggak. Nah, berikutnya soal tabernakel. Tabernakel itu maibre. Tabernakel itu bukan perkakas, dablek, itu kemah. Kenapa pakai tabernakel? Karena Yahudi belum difirmankan Tuhan untuk membuat Beit Hamikdas. Beit Hamikdas kapan nanti difirmankannya? Zaman Salomo. Kenapa bikin tabernakel? Karena belum nyampe ke Palestina. Ini tolo-tolo juga ini si bingung agama. Terus berikutnya apa lagi ya? Oh, terus dalam Islam kalau misalnya menawarkan apa yang diikuti Islam IWG, di sini. Islam menawarkan ini IWG. Tapi lu jangan marah ya karena ini Allah Azza wa Jalla yang berfirman. Di sini. Kan lu suka Al-Qur'an ya IWG ya. Nah, lu ini Oke, sabar ya WG, ini ujian. Ini. Baca ini IWG, baca ini. Ini WG. Al-A'raf ayat 194. Ini bagus ayatnya ini. Ini kabar gembira banget. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kabar gembira tuh. Kabar gembira tuh. Yesus lemah. Satu lagi WG, satu lagi sebelum gua closing ya untuk sesi yang ini. Al-Ankabut 25 IWG. Tadi Al-Araf ayat 194, sekarang Al-Ankabut ayat 25. Ini WG. Al-Ankabut ya. Nah, ini ya Al-Ankabut ayat 25. Dan dia berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Aduh. Dar. Jadi kalau ada Tuhan turun ke bumi cuma nawar-nawarin kasih doang, itu dalam Islam berhala, bre. Berhala itu dalam Islam. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya. Thank you, silakan moderator. Iya, kenyataan. Gurunda belum Ya, Bang Zuma belum ngomong ya. Paling Bang Zuma mau bilang kan sudah ku bilang. Kalian lah waktunya lama-lama. Ya Oke. udah biar ke mereka. Ya udah kalian, tapi dengan gini teman Kristen di sini. Uni, aku bilang dulu bentar gini. Kalau bawa data kan membacakan data, tentu saja lebih lama. Kalau lu ada data, lu open cam kasih lihat, lu baca, kita dengerin. Kalau cuma ngomong, itu kan
ulang-ulang. Astagfirullah. Nggak ada daging, beda. Ya, Ya, jadi lagi kalau ada curhat memang kita negatif. pangkas ya. Kalau kalian curhat kita potong, tapi kalau kalian edukasi dan data kita biarkan lama. Kita sabar kok. Dengan catatan kalian bawa data. Oke, di sini ada 3 ya, Jul. User 23 Kristen ya. Setuju, kalian setuju. Oke, Di sini silakan bukan kalian tempatnya bertiga. main sirkus, bukan tempatnya Ya. main sirkus. Jadi silakan kalian 2 jam asal kalian bawa data open cam seperti Kores, lalu kalian bacakan, lalu kalian jelaskan 2 jam kita kasih waktu. Bang Zuma tinggal tidur minum kopi dia. Apa namanya anak Toraja, silakan. Anak Toraja, silakan. Anak Toraja apa kata Umum Sanga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan anak Toraja. Iya. Gini, saya cuma menyampaikan aja. Karena kemarin saya ada naik di room ini bersama Bang Suma. Terus tadi saya habis-habisan dibully. Jujur, karena gara-gara saya masuk mualaf banyak yang serang saya. Masa Kenapa saya bisa masuk jadi mualaf gitu? Apa sebabnya? Mereka pertanyakan semuanya, suruh tunjukkan detail-detailnya. Loh kok kenapa saya harus membuka semua? Itu kan urusan saya mau masuk dimanapun, saya bilang gitu. Tapi mereka tidak setuju. Mereka memberikan saya wejangan, tapi saya tidak ada saya terima biar satu pun. Jadi itu aja, saya mau menyampaikan kepada yang di sebelah, tolonglah. Itu hak privasi orang. Janganlah kalian mengajak, janganlah mengatakan itu tidak benar, ini tidak benar. Kalian yang benar. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu patut yang disembah hanya Allah. Itu aja saya minta. Oh iya. Berarti Bang diserang ya sama orang-orang sebelumnya, agama sebelumnya ya. Siap. Oke. Nanti kalau ada apa-apa sampaikan. Ada bukti-buktinya kok. Ada bukti-buktinya kok di sini dan banyak chat-chatnya gitu. Kalau ada Jadi apa-apa ini nanti saya bisa simpan. berkoordinasi Bang Anak Toraja dengan Bang Handi dan Bang Juma ya. Oh ya. Siap. Tadi Bang Neflos belum bicara, nanti Bang Neflos bisa menambahkan nanti ya di argumen Izin dulu. Bro, hubungi HP saya ya. Tahu nomorku kan? Oke, lanjut. Oke, silakan. IWG ya, silakan. Makasih Bang Anak Toraja infonya. IWG silakan IWG. Bantah apa yang disampaikan Kores dan Bang Zuma. Pakai data biar kamu bisa bicara 2 jam ya IWG. Silakan IWG. Iya, berdasarkan Al-Maidah 46. Musa dengan Tauratnya, Isa membenarkan. Ya kan? Isa membenarkan. Yang saya tanya Yosinonya naikkan Jul. Yosinonya naikkan. Yang saya tanya Uni Rifa tadi malam, Islam sempurnanya di mana? Ya kan? Kalau dia berjalan di dalam Taurat, ya kan? Dan di jalan kabar gembira para rasul, almost di Al-Quran itu saya baca, ya inti dari Quran itu kabar gembira para rasul. Kabar gembira para rasul itu apa? Ya jalan Isa, jalan Yesus itu. Belum ada data yang ditunjukkan IWG? Belum ada data yang ditunjukkan? Ya itu buka Al-Maidah 46. Itu biar kami yang bacakan nanti ya. Oke, itu biar kami yang bacakan. Al-Baqarah 87. Anisa 136. Langsung poin-poin keluhannya apa IWG? Langsung ke poin keluhan biar kita bahas. Di mana? Di dalam Taurat. Oke, terima kasih. Baik, Islam kita sempurnanya di mana? Udah jangan diulang-ulang WG. Ya ampun, diulang sampai 5 kali loh. Udah capek kita. Oke. Makasih. Islam sempurna di mana? Oke, ya Allah diulang lagi. User 23 silakan. Keluhannya apa? Ya, sakit perut saya. User, kalau tidak bicara diturunkan aja host, diganti dengan teman Kristen yang bisa berdiskusi. Sekarang kita sapa Bang Yosi, silakan. Kristen ajaran pagan sebagaimana yang disampaikan oleh Perah tadi. Silakan Bang Yosi. Keluhannya apa Bang Yosi? Silakan. Shalom semuanya, selamat Menjauh dari sore. musik Bang Yosi, karena ini teman-teman melive-kan di YouTube biar mereka tidak kena copyright. Tolong bisa menjauh dari musik. Oke, siap. Selamat sore semuanya, salam damai sejahtera ya. Apa kabar? Baik. Pak Bang Suma, Bang Hadi Selebes, Neflos dan juga yang lain. Gimana? Tadi saya dengar teman kita ini Uni Rifa mengatakan bahwa coba jelaskan Tuhan kita Yesus Kristus sampai 2 jam. Sanggup nggak saya menjelaskan 2 jam di sini?
Saya enggak teman-teman Jangan mau nyimak. bawa data 2 jam, tapi kalau cuma curhat jangan. Kalau curhat tuh Saya cuma kasih 3 data menit semua. lah paling lama. Silakan. Data semua. Tapi dengar ya, jangan diturunin Tapi ya. dibukakan ya, dibukakan datanya, dibukakan Iya, jadi kita saya bisa bukain, baca. saya bukain. Silakan, Saya silakan. bukain. Terkait Nah, tema ya, bantah bahwa premis kita Kristen ajaran pagan, tolong dibantah. Silakan, Pak. Ya, saya bawakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa baik di dunia dan di surga ya. Aduh, bukan, salah, temanya bukan itu. Ya, ini lagi spesial membahas Kristen agama pagan, bukan apakah Yesus Tuhan atau bukan ya. Kristen Iya, agama pagan, sebagaimana data yang telah menyangkut ke ditunjukkan situ. tadi. Uni. Oke. Menyangkut ke situ kan. Jadi Kristen ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus ya, atau pengikut ajaran Yesus ya. Karena Yesus adalah Tuhan kami yang kami percaya, yang Dia sudah pernah datang di dunia dan menyatakan dirinya, kan begitu. Nah, bahwa teman-teman kami yang di sini yang selalu menuduh ajaran Kristen ajaran pagan ya. Dari mana dalilnya teman-teman mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajaran pagan? Coba tunjukkan ke saya. Siapa tahu saya belum pernah dapat dalilnya. Udah tadi Bang Yoshinoya capek nanti diulang kami. Nonton di YouTube, Walah, kan saya baru tahu, baru naik gini. Nah, Ya, kasihan jadi kalau teman-teman diulang, di sini, penonton masa ini nonton teman-teman saya. Jadi teman-teman ya, ini semua teman-teman saya yang ada di sini ya. Saya nggak menganggap kalian musuh-musuh karena kami umat Kristen nggak mengajarkan untuk bermusuhan ya. Bahkan musuh pun diampuni ya, didoakan. Kasihilah ya. Makanya Ya, Yosionoya ya. dikasihi. Betul. Kasihi bro. musuh ya. Bang Yosi, Betul, dikasihi pinjam dulu musuhnya. 100. Pinjam 100. Oh. Ntar mana nomor rekening? Ntar gua kirimin. Ini Brother Yosi, gimana cara ngasihi iblis, Brother Yosi? Oh jangan, iblis itu jangan dikasihi bro. Dia itu pembunuh, penyesat. Ya makanya teman-teman saya yang di sini janganlah mengikuti teladan iblis kan gitu. Nanti Loh, jadi makan iblis bukan apanya. musuh dalam Kristen. Ya iblis itu adalah penyesat, adalah musuh kita gitu Lah, bro. nah itu mengasihi iblis gimana caranya? Gini, bro. Ya. Masa lu gini loh. Iblis ya, jajal. Lu mengasihi nggak? Kalau diajar lu mengasihi nggak iblis? Lah kan Kalau di kita diajaran nggak lu. ada ajaran mengasihi musuh gitu loh. Jajal enggak, jajal kamu kasihi nggak? Enggak, kita Kamu kan mengampuni kita dia kan nggak, melawan si jajal? musuh kita memerangi musuh kalau di Iya Islam. melawan kan, memerangi kan. Lah tapi Iblis ajaran kan? Yesus kasihilah musuhmu. Iya, musuh yang kayak mengframing isi Alkitab, ya. Nah itu gimana cara mengasihi iblis? Iblis nggak perlu dikasihi ya. Tapi katanya Ngapain kasihilah dikasihi iblis? musuhmu. Iya, iblis kan bukan manusia gitu. Yang Iblis dikasih bukan itu musuh ya? manusia. Karena iblis itu udah nggak bisa lagi dapat pertobatan kalau di ajaran kita. Ya, adanya Oh, kalau neraka. gitu Kalau kurang manusia lengkap kan, Yesus. gini, Harusnya bro. gini Yosionoya. Gini, bro, gini, Kasihilah bro. musuhmu Bro. kecuali iblis gitu loh. Kalau- Harusnya gitu. Kalau manusia masih bisa diampuni, masih bisa bertobat. Kalau iblis udah nggak bisa, apalagi malaikat udah berbuat kesalahan udah nggak bisa dia bertobat, nggak ada lagi pengampunan karena mereka itu udah suci. Nah, Jadinya kalau bukan musuh manusia ya? Apa? Manusia masih bisa gitu, makanya Iya, jadi iblis bukan musuh teman-teman ya. kita di sini tuh sabar bro, teman-teman saya di sini ya, selagi masih ada waktu, ada kesempatan ya bertobatlah kan gitu kan, dari framing teman-teman yang di sini ya kan, benar nggak bro? Saya kan mengasihi kalian bro, kan kalian Iya, itulah kalau teman-teman kalau saya, ada kan kalau gitu. ada jawabannya bagaimana cara mengasihi iblis, gua pertimbangkan. Oh nggak ada di dalam Alkitab mengasihi iblis. Iya nggak ada gitu loh. Yang Ya, dimaksudkan di situ adalah manusia bro, kayak teman-teman Oh, musuh saya di yang sini. manusia. Walaupun- Oke. Iya, Sip. walaupun kalian memusuhi umpama saya, kalian nggak senang dengan saya, tetap saya mengasihi kalian, nah, kan gitu. Itulah ajaran yang benar, ajaran kasih Yesus. Begitu. Gimana bro. cara mengasihi Yudas? Karena gini, tunggu sabar. Yudas Ya. itu sebenarnya kalau dia minta ampun, minta maaf ya dosa-dosanya kepada Tuhan, dia masih bisa diampuni bro ya. Tetapi karena pilihan dia untuk menggantung dirinya sampai dia mati, itu kan pilihan dia free will. Setiap manusia kan diberikan free will bro. Bagaimana manusia pertama pun diciptakan diberikan free will,
bebas untuk memilih. Sama kayak teman-teman saya di sini, ya bebas untuk memilih mau ke neraka, oke silakan. Ketika Mau Yudas ke surga, oke silakan. bebas memilih dan Yudas Itu memilih pilihan menjadi musuh saudara, Yesus, gimana dan cara juga Yesus pilihan mengasihi saya. Yudas? Yesus mengasihi Yudas. Yudas gimana mau dikasihi? Dia udah gantung diri, udah meninggal. Lah kok ketawa? Iya kan Tuhan Yesus masih apa? Mungkin tunggu dia bertobat, tapi nggak ada pertobatan dari dia. Malah dia memilih untuk bunuh diri, bro. Susah ya? Benar nggak sih? Iya kan? Nah, makanya teman-teman saya di sini, selagi masih ada waktu ya, cobalah kita belajar introspeksi diri kita, menyampaikan pemahaman-pemahaman kitab orang yang kita tidak mengerti dan pahami ya. Saya hargai saudara-saudara sini dan teman-teman yang ada di sini yang membahas Alkitab itu sebenarnya baik sih sebenarnya, asalkan jangan di framing-framingkan, itu belok-belokan, diputar-balikan kebenarannya gitu loh. Begitu Nah makanya dulu. pas gua kasih kebenaran lu terima nggak? Apa kebenaran yang lu kasih coba? Coba saya mau Tadi lihat kebenaran lu yang lu kasih. Ini kebenarannya tuh. Kita Gimana, ulang dikit gimana? ya. Coba kita ulang. Jangan bro, jangan. Nanti dia hilang. Beneran nggak nanti? Ini. Tunggu, masih loading. Nah ini kebenarannya. Tuh, lambang salib pertama kali digunakan sama Mesir dan Kanaan 2000 tahun sebelum Masehi. Yes? Iya. Lanjut. Nah ini diterima nggak kebenarannya ini? Atau gimana? Ini bohong? Atau gimana? Lambang salib iya, kalau memang itu tertulis ada sejarahnya, benar kan yang disalib sama Yesus modelnya kayak gitu ya, iya begitu. Bukan, lambang yang kalian pasang di rumah-rumah kalian, rumah-rumah orang Kristen itu lambangnya Kanaan pertama kali. Terus masalahnya apa di situ? Kenapa kalian pakai lambang Kanaan di rumah-rumah kalian? Di rumah-rumah siapa? Kanaan. Rumah-rumahnya orang Kristen. Emang semua orang Kristen pakai lambang begitu? Iya. Di mana kamu lihat semua orang Kristen pakai lambang kayak gitu? Gua kalau lihat ada ke rumah yang komplek-komplek Kristen itu pas pintunya kebuka ada salib gede-gede di atas TV. Gitu ya. Jadi salib itu melambangkan bahwa kita selalu diingatkan bahwa Yesus itu pernah mati ya, mengorbankan untuk menebus atau menjamin kehidupan manusia untuk memperoleh hidup yang kekal, karena upah dosa ialah maut. Kalau tidak ada pengorbanan itu dari yang Maha Suci itu, tidak ada kita keselamatan, bro. Gimana caranya keselamatan itu dengan cara Kanaan? Gimana caranya itu? Lah itu sudah jalannya, bro. Jadi kita harus jalannya. apa yang sudah ada. Iya. Inilah kenapa Yoshinoya, kenapa Yahudi nggak mau ngambil konsep Yesus, karena gimana caranya keselamatan dan menggenapi hukum Taurat, tapi yang digunakan hukumnya Kanaan. Jadi gini bro, sama kayak teman-teman mengatakan kan bahwa Yesus itu kok dia mati gitu kan gitu kan, sama kayak gitu kan. Jadi secara logika kita manusia berpikir, secara logika kita manusia, kok Yesus mati, kok Tuhan mati ya? Iya benar, dia datang mati. Tapi apa saudara? Dia bangkit dan naik ke surga, dan dia berkuasa baik di bumi dan di surga. Nah itu juga jadi pertanyaan gua, kenapa naik ke surga? Nanti boleh ngasih data nggak? Boleh ngasih data nggak? Oh iya, akhirnya plus. Lanjut. Ya, jangan dipotong ya. Iya, boleh. Jangan dipotong dulu ya. Mau tahu datanya, boleh waktu dia dikit aja. merendahkan dirinya, Allah datang merendahkan dirinya, boleh baca di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Catat dulu. Intermejo dulu. Iya catat. Jadi teman-teman sini bisa tahu kebenaran ya, bahwa Allah itu datang untuk merendahkan dirinya. Karena teman-teman tahu bahwa kalau dia datang dengan kemuliaannya, bagaimana Musa dan nabi-nabi pada waktu itu tidak, atau udah buka datanya Bang Deplas. Tidak bisa. Tunggu. Bang Yosi. Udah, jadi gini. Udah. Sebentar, saya mau buka data dulu ya. Tidak bisa melihat secara langsung. Bang Yosi udah dulu. Dia datang sebagai kemuliaannya. Katanya mau dengar saya, benar sih. Ya, itu data Bang Yosi. Bentar ya.
Jadi ini untuk Bang Handi, menjawab pertanyaan Bang Handi yang kemarin bahwa begini, kenapa Kristen itu sudah melihat sebuah kebenaran tetapi bertahan ya dengan kebodohan. Kenapa? Karena ternyata definisi Kristen itu adalah penyakit keterbelakangan mental yang diidap oleh bayi sejak di dalam kandungan karena kekurangan yodium. Perhatikan, makanya ada beberapa orang di Prancis itu tidak terima dibilang Kristen, tidak terima dia. Saya buka datanya ya, sebentar. Ini lucu ini lucu ini. Nah ini dulu ya, pertama ya. Jadi ada istilah kretin. Kretinisme merupakan kondisi kelainan bawaan lahir, ini agak lucu memang, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan yodium pada ibu selama masa kehamilan. Nah, kita buka lagi satu. Ini ya. Kretin adalah penyakit apa ini? Bawaan yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Oke, kita buka lagi arti KBBI. Kretin, nah ini ya, penyakit yang menyebabkan seseorang menderita keterbelakangan mental. Sekarang kita buka apa hubungannya dengan Kristen? Asal-usul penyakit ini. Ini mana ini? Ah, ini ya. Nih, ada orang bahkan pengikut Kristus tidak mau dipanggil Kristen. Kenapa? Ini penyakit katanya. Kretin biasanya dianggap berasal dari istilah dialektis Prancis Swiss, Krestin. Biasanya dianggap sebagai kata lokal untuk apa ini? Dalam bahasa Perancis standar kata-kata. Ya sabar dulu, sabar. Ini penyakit. Sabar dulu, sabar. Sehingga Kristen tidak diterima secara universal. Enggak, ini intermezzo untuk Bang Handi. Jadi itu jawabannya Bang Handi. Udah tahu kan? Udah. Mantap. Itu dia jawabannya. Jadi penyakit artinya Kristen itu. Kristen bro, bukan Kristen bro. Kamu ini memang lucu juga nih bro ini. Yosi. Tuh ada anak nangis. Yosi. Aku diam dulu. Yosi. Iya bang. Sorry ada. Yosi siapa? Perbanyak yodium ya, makan garam biar pinter. Banyak-banyak makan garam. Lanjut Bang Andi. Yosi siapa yang publik ini siapa nih? Kan publik mau ngomong apa? Saya ada pertanyaan. Oke, boleh. Aku belum satu dulu dong, saya setengah menit aja nih. Boleh mau Bang. Bang Yosi, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus sih? Sadis banget. Terus eksekutor Yesus itu agamanya apa ya? Kan agama lu lahir di situ tuh. Ada nggak Oten bisa jawab nih, siapa yang memerintahkan membunuh Yesus secara keji terkutuk di tiang salib? Terus yang eksekutornya itu agamanya apa ya? Ada yang bisa jawab nggak nih Kristen nih? Hebat kalau bisa jawab nih. Saya jawab ya. Ya. Waktu penyaliban itu adalah mufakat dari rabi-rabi Yahudi karena tidak menerima. Nah ini karena kekurangan yodium ini nampaknya nih. Biarin. Ya, memang kita kurang. Kita memang kreatif. Kita perlu Allah. Kita perlu Tuhan. Memang kita tuh perlu. Jadi udah terusin siapa? Siapa yang memerintahkan membunuh? Nah, itu mufakat, hasil mufakat rabi-rabi Yahudi. Tapi memang itu sudah dinubuatkan bahwa ya kan di Yesaya 43. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Penebusmu. Akulah satu-satunya yang menebusmu. Siapa yang menubuatkan? Siapa yang menubuatkan? Yang menubuatkan ya Yesaya. Yang menubuatkan Allah sendiri. Siapa? Akulah Tuhan Allahmu. Yang menjadi akulah Tuhan Allahmu. Yang menubuatkan siapa? Nah, baca dong. Yang menubuatkan siapa? Ya Allah, bro. Oh, oke. Datanya mana? Yesaya 43. Kok lari ke Yesaya? Iya, itu kan nubuatan. Jadi Tuhan kamu keji ya? Allah penebusmu, satu-satunya penebus. Iya. Bukan orang lain, Allah sendiri. Oke. Makanya itu Ali Imran 45. Aku lari ke sana. Itu sah. Jadi yang membunuh Yesus agamanya apa? Kalian berdiri di atas dua ya, ada panggung. 2 pertanyaan udah. Antara Satu lagi. Allah
kabar gembira. Yang eksekutornya agamanya apa? Pilih. Eksekutornya agamanya apa? Eksekutor itu adalah bangsa lain. Agamanya apa? Agamanya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Roma agamanya apa waktu itu Roma? Kepercayaannya apa Roma waktu itu? Saya tidak tahu. Saya kasih tahu. PAGAN. Ya udah. Jadi Karena itu Roma berbalik kepada ya kan dia kan tidak tahu apa yang dia Tuhan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pembunuh Tuhanmu orang pagan ya? Yang dibunuh di situ manusianya. Oh, bukan Tuhan. Manusia, bro. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tentang hewan. Oh, jadi yang dibunuh manusia. Hewan yang sempurna. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Isa itu menyempurnakan. Islam sempurna karena Isa. Itu jadi yang dibunuh itu. Kasih garam dulu anak ini. Yang dibunuh itu manusia atau Tuhan? Yang dibunuh itu manusia atau Tuhan? Yang dibunuh itu manusia atau Tuhan yang dibunuh? Yang dibunuh itu manusianya, Tuhannya itu tidak yang membangkitkan manusianya itu, Mas. Waktu manusianya dibunuh, Tuhannya kabur. Tuhannya kan membebaskan tawanan-tawanan yang dari zaman Lut, zaman kekelaman. Jadi Yesus waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Bro, itu korban itu darah manusia. Penebusan itu berbicara pertumpahan darah. Kenapa dia terkutuk? Adam jatuh dalam dosa. Kenapa manusianya terkutuk? Kenapa dia terkutuk? Iya, agar kita tidak terkutuk, Mas. Di situ di kayu salib itu terjadi pertukaran. Berarti Yesus terkutuk. Pertukaran, penyempurnaan. Berarti Yesus terkutuk. Akui dulu. Membenarkan semua jalan anak-anaknya. Jadi Yesus terkutuk. Yesus terkutuk karena kita. Yesus terkutuk, udahlah. Oke. Ya saya cukup. tidak oleh karena Dikit. Ya, dikit. Nah, ini ya. Dikit aja ya data ya. Jadi gini. Ya. Di sini Banyak ada. Boleh. Ya, ngasih data doang. Jadi begini, ini lucu nih. Namun derivasi dari kata Christian biasanya diterima misalnya oleh American Heritage Dictionary. Nah ini ya, dan Webster World Histories. Kamus Bahasa Inggris Oxford tidak hanya menerima derivasi dari kata Christian, tetapi juga mendokumentasikannya. Contoh paling awal dari kata Kretin yang diberikannya pada tahun 1779 mengacu kepada spesies apa ini? Spesies apa ini? Itu spesies penyakit yang namanya Kristin. Spesies apa ini? Bro. Bacain aja. Apa ini? Bro. Ya. Enggak, ini spesies apa ini? Yang dinamain Kristin, bukan Kristen. Gimana sih ini? Bacain spesies apa? Gue nggak jelas. Baca yang jelas dong. Moderator, ambil alih moderator. Uni Soviet. Bentar ya, ada anak kecil soalnya. Aku kadang mute ya kalau ada anak kecil nangis. Oke, saya mah cinta sama kalian semua. Jangan Bang. Saya cuma mengingatkan kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar, menyembah manusia yang pernah terkutuk gitu. Ya udah, nggak usah menyembah manusia yang terkutuk lah. Setidaknya Muhammad sah dulu jadi rasul, bukan ajaran Taurat. Jadi nggak perlu menyembah manusia yang terkutuk. Nggak perlu. Kayak Yehova. Jadi cukup kamu saja yang menyembah. Jadi cukup kamu saja yang menyembah manusia terkutuk, begitu. Ya kalau kayak gitu kalian masih berdiri di atas dua perahu. Kalau sholat harus bawa kambing atau lembu. Ngakui dia menyembah manusia terkutuk. Harus bawa korban. Harus ada darah yang tertumpah. Coba kirim garam dulu ke orang ini coba. Pesan garam 2 kilo. Garam 2 kilo. Pokoknya Islam. Bang Tete coba diam dulu bentar.
Tunggu. Kasih Bang Juma dulu. Udah kan boleh kita. Bang TNT. Membawa kabar gembira para rasul, kabar gembiranya apa Isa? Udah, TNT, diam dulu. Ini dibom juga nanti pakai TNT. Silakan Bang Juma. Mungkin apa kesimpulannya Bang dengan penyakit yang dibawa oleh Bang Neflos? Ya itu dia tadi kan udah aku bilang. Ini kalau kita... udah aku bilang, nggak ada yang keliru apa yang saya sampaikan itu, nggak ada. Karena pokok inti sebenarnya kalau ibaratkan Islam ya, di Islam kita berkoar-koar tentang Arab Saudi, koar-koar tentang Mekah, koar-koar tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada faktanya Arab Saudi beragama Yahudi misalnya, bukan beragama Islam. Maka kita sebagai orang Islamnya akan bertanya-tanya kalau masih waras. Kok bisa ya? Islam ini bercerita tentang Arab Saudi, bercerita ini, bercerita itu, ini, itu, ini, itu. Tapi pada faktanya Arab Saudi tidak beragama Islam. Mereka punya tradisi secara rutinitas ritual mereka hanya berdasarkan kepada kitab mereka. Kitab mereka berbeda dengan kitab kita. Kitab kita nggak pernah masuk di dalam rumah ibadahnya orang Arab sana. Ya, kalau berakal pasti bertanya dan belajar. Ini teman Kristen sudah ada, Islam yang mengajarkan dan meluruskan apa yang mereka pahami, Islam masih dilawan. Padahal jangan lawan kita dulu, dudukkan dulu, damaikan dulu antara ajaran Kristen dengan ajaran Yahudi. Kenapa bertentangan? Itu dulu. Kristen asalnya dari Yahudi katanya. Kalau itu betul, maka rumah-rumah ibadah orang Yahudi hari ini, diam dulu, saudara ya. Kalau Kristen itu agama benar, diam dulu, Bung. Bisa diam kan? Kalau Kristen itu agama benar, berasal dari Yahudi, maka tempat-tempat ibadah orang Yahudi hari ini dipenuhi perjanjian baru, surat perjanjian kitab perjanjian baru, di dalamnya surah-surah Paulus. Coba tunjukkan tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada surat-surat Paulus di dalam. Kitab-kitab bahasa Yunani ada nggak di dalam tempat ibadahnya mereka? Kan tidak ada. Coba rumah ibadah yang dipimpin oleh rabi-rabi Yahudi hari ini menyembah Yesus ada di Israel sana, yang dimana pada hari Natal orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di seluruh dunia berbondong-bondong ke Israel di rumah ibadah orang Yahudi untuk menyembah kepada Yesus. Ada enggak? Enggak ada. Ini dulu yang didamaikan, teman Kristen. Damaikan dulu agama kalian dengan agama Yahudi. Kalian pegang Taurat, orang Yahudi pegang Taurat, meskipun kalian hanya terjemahan. Kenapa kesannya kitab orang Yahudi yang kalian ambil hanya sebagai pelengkap penderita aja? Ibaratkan panggung, kitabnya orang Yahudi hanya penari latar buat kalian. Kenapa nggak bisa duduk bersama, menyembah kepada Tuhan yang sama, beribadah dalam tempat ibadah yang sama? Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berbeda dengan asal kalian? Sampai-sampai kalian harus mengatakan kami Yahudi rohani. Ada apa? Kenapa nggak seperti Arab Saudi dengan umat Islam yang ada di Indonesia? Umat Islam di Indonesia mengakui Al-Quran, mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serambi Mekah, sejazirah Arab, semenanjung Arab sampai hari ini sama dengan ajaran Islam. Nabinya Nabi Muhammad, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadahnya bernama masjid. Tumpuan arah kiblatnya adalah Ka'bah Mekah Al-Mukarram. Pelukan rangkulan kami sedunia satu titik. Kalian Kristen 2000 tahun, kenapa nggak bisa? Ada apa dengan Kristen ini? Di mana bapak kalian? Di mana ibu kalian sebenarnya? Di Israel atau di Vatikan? Ayolah kawan-kawan. Jangan Anda kemudian mengajarkan ajaran kasih, tapi akarnya nggak berasal dari ajaran para nabi. Coba, tolonglah, ya, tolong.
Dipahami itu. Jangan egonya terlalu tinggi. Jangan terlalu ekstrim beragama, tapi agama Anda tidak punya asal yang jelas. Kalau asalnya Yahudi, maka orang Yahudi lah yang pertama kali memperkenalkan Kristen di Nusantara ini. Tapi faktanya yang memperkenalkan Kristen pertama kali apa? Orang Portugis, orang Portugal, kemudian orang Belanda, Jerman yang datang sini di Indonesia. Kenapa bukan Bani Israel yang datang? Kenapa? Ada apa dengan kalian? Ayolah pikirkan itu. Itu yang pertama. Terakhir, yang kedua. Yang kedua, Islam adalah benteng di Nusantara ini untuk menghalau pergerakan-pergerakan berjalannya ajaran yang dibawa oleh penjajah jauh sebelum Indonesia merdeka. Jangan kita berbicara saat sekarang. Kenapa Anda tidak pikirkan itu? Agama penjajah adalah Kristen Katolik. Meskipun kalian mengatakan, oh mereka tidak mengajarkan agama, oke. Tapi bukankah mereka tempat ibadahnya bernama gereja, Tuhannya Yesus, ibadahnya Minggu, kitabnya Bible. Itu yang mereka wariskan. Jangan pun diwariskan, itu yang mereka amalkan. Kenapa kalian mengikuti agamanya orang yang menjajah? Ada apa dengan kalian? Itu dulu selesaikan. Kalau kita ingin berbicara data, waduh, sayang sekali. Kasihan kalian ini, kasihan. Jadi PR kalian, saudara-saudaraku Kristen, tolong tampil di depan kami. Kami sudah berdamai dengan Yahudi. Barulah kami umat Islam bisa belajar. Oh, memang Kristen ternyata asalnya dari para nabi. Karena Yahudi itu adalah salah satu kelompok dari Bani Israel yang tadinya adalah Yehuda. Oh, Kristen ini memang betul dari Yehuda sana, dari Israel sana. Tapi tolong tunjukkan data itu dan rubah sejarah pergerakan agama kalian. Rubah sejarahnya. Buat kami pikun, buat kami lumpuh otak supaya kami bisa percaya. Karena sejarah menceritakan Kristen tidaklah berasal dari sana. Mungkin mana lagi kami harus mengajarkan dan menyampaikan. Oke ya, dipahami ya. Jadi seindah apapun mulut Anda, surah Al-Maidah ayat 46, Al-Baqarah, An-Nisa, ngapain kalian ke sana? Damaikan dulu agama Anda dengan Yahudi. Kalau Islam memang betul, Islam bercerita tentang Yahudi. Yahudi sekelompok dari mereka adalah orang yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Bible mengaminkan. Yahudi di antara mereka adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Menurut Al-Quran, Bible mengiyakan. Para nabi datang kepada Bani Israel, Allah bersama dengan Bani Israel, Bible mengiyakan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel, Bible mengaminkan. Lalu kenapa kalian tidak bisa mendamaikan agama kalian dengan Yahudi? Kami rindu ingin melihat imam-imam Yahudi pemegang kunci bait suci yang ada di sana, rumah-rumah ibadah mereka, tembok ratapan mereka. Kami rindu ingin melihat tokoh-tokoh Kristen di Indonesia berbondong-bondong ibadah di bait sucinya orang Yahudi. Rindu kami ingin melihat itu. Kami ingin melihat itu. Tapi kapan itu bisa terjadi? Antara Yahudi dan Kristen terhalang benteng yang begitu tinggi sampai ke langit. Sehingga jangankan memandang kalian sebelah mata, ya, memandang dengan tanpa mata pun tidak. Ini yang membuat saya sedih. Kalian saudara-saudaraku beragama, di mana agama tempat asalnya tidak diakui. Kasihan. Saya sering meneteskan air mata lewat kuping, lewat mata. Tidak pernah kulihat ada di siaran televisi imam Yahudi bertemu dengan pastor, bertemu dengan paus, membahas tentang Bible. Nggak ada. Kapan itu bisa terjadi? Entah kapan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih, silakan dilanjut. Moderator. Kesan publik ada yang mau disampaikan? Oke, gini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita lagi, saya baru bisa live lagi karena kemarin saya sempat masuk ke roomnya Mbak Ica ya, kalau nggak salah itu Kristen semua, karena memang
Posisi saya sekarang, saya ingin mempelajari agama Kristen, Islam atau apapun gitu, karena untuk cari, buat saya agama yang paling benar itu yang masuk akal gitu. Nah, saya masuk ke sini, saya punya 2 pertanyaan untuk Kristen dan Islam, Bang. Itu, ini yang boleh saya nanya duluan ke Kristen apa ke Islam dulu nih, Bang, di sini, Bang? Boleh. Ini ada siapa nih? Hasan Publik, Bang. Muslim apa? Muslim. Tapi saya pingin punya pertanyaan buat keduanya, buat Muslim ya, buat Kristen ya. Karena ini posisinya saya tidak berdebat, Bang ya. Ini saya sebagai orang awam yang pingin belajar, gitu, Bang. Ya, silakan. Oke, kalau untuk Islam dulu, Bang, ini, Bang. Ini pertanyaan saya udah lama, tapi saya sering dapat jawaban yang kurang puas gitu. Jadi kan setahu saya bahwa Quran itu turun ayat per ayat, Bang ya. Itu dari Al-Alaq dulu kalau nggak salah, pertama turun tuh 5 ayat, lalu ke yang lain-lain. Artinya kan Quran itu turun bukan surat per surat, ayat per ayat. Berarti kalau maaf kalau saya bilang mungkin urutannya acak-acakan. Nah, sedangkan mushaf Quran kan pertama kali dibukukan itu zamannya Utsman. Nah, Muhammad yang pertama kali, Nabi Muhammad SAW, lalu kepada Umar bin Khattab, lalu kepada Utsman. Itu yang terakhir. Oke, kalau Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya adalah, kalau yang saya baca betul, karena memang ini mushafkan tuh Umar, karena kan katanya dikumpulkan dari Pertanyaannya, siapa yang bikin susunan Quran itu? Yang ngasih nama suratnya, lalu atas dasar apa penyusunan itu? Nabi Muhammad SAW itu langsung bersama Jibril untuk menamai surat, untuk menentukan jumlah ayat, lalu dan lain sebagainya. Nah, diakhiri nanti oleh Utsman bin Affan, ada penambahan di situ, penambahan tanda baca saja, bukan penambahan ayat dan bukan penambahan surat. Gitu. Jadi yang terakhir itu adalah Utsman bin Affan. Oke, begitu. Kalau gitu kenapa ada cetakan Quran dengan jumlah ayat yang berbeda? Ada 7 versi cetakan Quran dengan jumlah ayat yang berbeda. Di mana? Di detik.com saya baca beritanya, Bang. Bukan jumlah ayat, Bro, tapi jumlah qiraat itu. Iya. Oke, berarti informasi yang nyampe ke saya salah, Bang ya, bahwa katanya zaman Utsman itu. Udah Anda bertanya udah kan? Udah dijawab. Oke. Katanya Anda mau berdebat, tapi Anda berdebat. Enggak, Bang, mohon maaf, ini supaya saya mengerti aja, Bang. Ya udah mengerti. Sekarang pertanyaan ke Kristen gitu. apa? Pertanyaan saya ke Kristen adalah itu kan perjanjian baru itu dibuat kalau nggak salah disahkan di konferensi Nicea. Itu zamannya Kaisar Konstantin. Itu dengan banyaknya, maaf koreksi kalau saya salah ya, dengan banyaknya orang yang menulis tentang Yesus, artinya ada Injil yang dibuang. Lalu yang disahkan ke perjanjian baru adalah pertanyaan Injil. Aja, Bang, bertanya langsung, pertanyaan, jangan menerangkan. Pertanyaannya begini, perjanjian baru, Bang, kalau saya nggak menerangkan agak bingung juga, Bang. Ya nggak bisa, kalau begitu nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, Bang Andi kayaknya. Coba. Tapi dipersingkat aja, Bang San Publik. Ya, oke, siap. Mohon maaf, Bang ya. Gini, itu kan artinya banyak Injil-Injil yang dibuang, karena menurut saya bahwa Injil itu sejajar dengan kitab hadis, karena yang menulis tentang Yesus itu sahabatnya, sama kayak sahabat-sahabat Nabi tentang Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, betul nggak bahwa banyak Injil yang dibuang? Lalu atas dasar apa perjanjian baru yang sekarang, surat-surat dalam perjanjian baru masuk ke sekarang itu atas dasar apa? Gitu. Terus siapa yang menyeleksi itu? Apakah mungkin ayat Tuhan itu diseleksi oleh manusia? Gitu, monggo, Bang. Cukup. Siapa Kristen yang mau jawab nih? Saya bantu jawab. Siapa? Nggak ada Kristen kan mau jawab kayak ginian? Iya, aku bantu jawab. Yang pertama, Bang, itu nggak jangan lu yang jawab. Lu ah. Iya. Karena dia punya sanad nggak ada, Bang. Nggak ada sanadnya, nggak bisa ada mata rantai sampai ke Yesus. Itu yang pertama. Terus kanonisasi bukan saat konsili Nicea, Bang. Kanonisasi itu dimulai saat Marcion dari Sinope itu memimpin. Nanti saya yang jawab. Itu ada yang mau jawab. Jadi gini, Bro. Kayak Bro bilang tadi, ini Bro, ini Kristen atau Islam? Tadi udah ngaku Muslim dia. Enggak, sorry aku tadi ini berisik sini, makanya aku mute. Ada anak nangis, anak kecil. Nah, jadi gini, Bro. Kalau nggak percaya dia Muslim bisa suruh syahadat nanti. Jadi kita percaya bahwa sebelum di kanon ada namanya gulungan-gulungan kitab ya, yang itu selalu terjaga ya. Bagaimana orang-orang Yahudi selalu menjaga itu ya, menjaga kitab-kitab itu. Dan bahkan pun kalau ada kitab-kitab ya yang gulungan itu yang ditulis di daun, bahkan di kulit ya,
itu kalau ada yang udah merusak mereka ganti salin sampai terjadi sampai ada namanya kanon ya. Kanon yang bahwa yang sekarang kita kenal ya itu ya Udah malah kabur dia. Zabur dan Injil. Oh, udah kabur. Enggak, Jadi seru nih, kalau begitulah. ada pertanyaannya. Ya, jadi siapa yang Begitu. memulai kanonisasi? Itu dia, jelasin. Naikin lagi dia, naikin. Jadi gitu, yang sekarang kita percaya, yang tertulis itu ya Bible ya, yang ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, itu selalu terjaga bahwa ya Tuhan itu kan dia Tuhan Ditanya maha siapa baik, yang maha kanon- pengasih. Ditanya siapa yang melakukan kanonisasi Yosimonian. Iya ya bapak-bapak gereja ya bagaimana udah. Iya siapa? udah Bapak menggenongkan itu siapa? Bapak itu kan ada nama. Masa namanya bapak 1, bapak 2, bapak 3 kan nggak mungkin. Tunggu saya buka data dulu. Data lagi dipakai handphone yang satu. Oh deh, udah aku bilang aku dibantu nggak mau. Intinya intinya bang bro, intinya kita Kristen ya percaya kitab-kitab itu selalu terjaga. Kalau mau ditanya mana Bukan itu pertanyaannya, Bang, siapa nama Bapak itu? Iya, nanti saya nanti saya buka di Google dulu siapa namanya. Oh, saya baru lupa. buka, belum jawab. Itu dong, Google dulu. baru mau Kan buka, bisa nggak tahu dibuka. namanya. Cuma Udah. handphone ada di satu lagi dipegang. Ya. Oke. Jadi apakah Jadi ada Injil yang dibuang? intinya kitab itu saja ada. dari dahulu makna firmannya tidak akan berubah bro. Karena kalau berubah itu ya bukan kitab namanya kan, bukan firman Tuhan. Gitu intinya sih itu. Oke, jadi orang-orang yang terlibat itu banyak, bapak gereja ya banyak, ya ada Origen, ya terus tadi aku bilang Irenaeus, jadi banyak. Habis itu apakah ada yang dibuang? Ya tentu saja yang nggak sesuai disingkirkan. Ya, Pokrip udah yang belajar dibuang. sendiri. Ya. Naik yang tadi itu loh. Kembali. Naik yang tadi sambil baru ke Banyumas. Naik. Intinya Oten beli garam dulu baru diskusi. Itu yang paling penting. Nah, beli garam sana banyak. Bang San, Ya, Bang siap, San, banyak yang meragukan Anda Kristen. Bisa Anda syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah ya, terus. Oke. Ya itu bang pertanyaan saya itu. Jadi saya meragukannya itu. Kalau misalkan memang yang tidak sesuai berarti ada kriteria yang sesuai. Masa iya sih firman Tuhan itu diseleksi oleh kriteria yang dibuat manusia? Itu Ya bang. iyalah bang, mereka diilhami Roh Kudus. Kalau kamu mau ke situ, bro, emang di kitab-kitab Quran bukan ditulis manusia, ya. Terus kalau kamu mau tanya manuskrip aslinya udah tidak ada, bro, tidak ada yang bisa menunjukkan. Oke. Coba kamu tunjukkan manuskrip aslinya. Bang, saya bertanya masalah kekristenan. Iya, Jadi kalau untuk menyerang ke sama arah juga, Muslim, ya. Bukan menyerang, bro, bukan menyerang. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibalik lagi. ini kan kayak burden of proof nih. Jadi artinya kalau abang salah tidak bisa mengoper dengan yang lain. Abang harus mencoba membuka diri bahwa enggak kok, gue nggak salah. Jadi nggak harus membandingkan dengan yang lain. Tinggal menjawab saja, gitu loh bang. Harus komparasi, bro. Kalau Namanya komparasi ya, ini kan saya bertanya sama abang nih. Kalau untuk bertanya itu, ya saya akan bertanya ini kepada rekan-rekan Muslim gitu. Yoshinoya nggak punya kemampuan, jadi dia udah akui, tapi dia nggak boleh. Dia nggak tahu dia mau ngomong dulu. Oke, Iya, mungkin karena ada yang memang mau itu kesaksian. Semua bisa Google aja dulu kan gitu. Boleh 1 menit, Semua boleh 1 hafal. menit. Jadi gini bro, jadi Boleh 1 menit. kayak di dalam Al-Quran atau sejarah-sejarah udah dihafal semua. Kalau tanpa ada datanya harus di Google dulu. noise sekali loh, San Publik. Turunin aja bang San Publik ya, karena noise sekali tempat. Karena kalian kan di depan data, saya ini nggak lagi di depan data. Nggak pak, aku di Lagi depan pakai input satu. depan ini bantal. Gini bro, ini saya ngobrol langsung nih malu nih. Mental dia. Kalau kalian mau 1 menit. Kalian kan di Biarkan depan cinta itu tumbuh biasanya. itu kan? Jangan nyanyi. Oh iya. Jadi begini, Injil itu seperti Bapak tadi itu bilang benar, seperti hadis gitu ya. Sebenarnya Injil itu kesaksian Bukan itu para ditanya murid. siapa yang menyusun. Woi, bukan ditanya itu, ditanya siapa yang menyusun Bible itu. Dengar dulu, kamu adalah saksiku ya kan. Nah, kesaksian itu dicatat, dituliskan. Nah, Injil Matius itu dicatat abad 50, bukan abad 50, tahun ke-50 Masehi. Injil Matius Sedangkan ya. kalau Oh oke, coba kita Matius. lihat datanya ini bohong-bohong nggak nih? Kalau Lukas, Markus itu 70 apa 60 tuh. Dia barengan.
Oldest Matthew ya. Matthew Itu bersamaan. Itu Coba kita kesaksian lihat para datanya, rasul, para murid-muridnya. Oke. Nah, karena itu kitab kesaksian dicari yang sesuai, yang saling melengkapi. New Karena Testament kesaksian dua tiga manuskrip. orang. Ini New Testament manuskrip. Teksnya Matius ya. Lalu kemudian date-nya tahun 50 tapi bohong. Abad kedua akhir atau abad ketiga. Yang nulis Matius itu abad kedua akhir atau abad Iya, ketiga. gitu. Tapi itu awalnya di abad ke-50. Abad ke-50. Mana barangnya? Ditulis, bro, nggak apa-apa ditulis abad kedua, ya ketiga. Yang penting bukan abad ke-7 kan begitu. Iya, Loh, kalau gitu gimana caranya? Ini kan yang nulis manusia nih. Kan yang menceritakan Yesus kan manusia. Kalian kan dituliskan baru di abad kedua. Awal-awalnya Nah, Matius gitu. sudah menuliskan. Makanya percaya pada firman Allah, jangan firman manusia. Waduh, bocah. Lebih gini bro, Nah, lebih itu memang kesaksian, bro. Makanya surat-surat kesaksian itu sampai kepada Muhammad, Soalnya bro. ini Sampai Matius kepada Tuhan bukan Matius. Muhammad. Matius Tuhan bukan. Ya, Al-Quran itu Matius. selebaran-selebaran dari Paulus Matius yang Tuhan nggak bukan. jelas. Paulus Jadilah nggak jelas. Al-Quran. Makan dulu, makan. Oh, marah IWG. IWG marah. Ribut kali. IWG, santai dulu kok ribut kali tempat lu udah noise, suara nggak jelas, teriak-teriak. Perbaiki dulu nih. Pertanyaannya Jadi sederhana, gitu ya? pertanyaan sederhana. Nama-nama yang menyusun Bible itu siapa? Sederhana pertanyaannya. Siapa nama-nama yang menyusun Bible itu? Panitia kanonisasi organisasi. Nanti Ya berapa? Ya berapa orang gitu loh? Siapa aja? Seperti Ella itu ada kepala penerjemah Anwar Chen gitu ya. Nah sekarang Bible panitianya siapa-siapa, susunannya siapa namanya di sana gitu. Sama-sama juga kayak Al-Quran. Bukti bohong, emosi IWG. Siapa yang menyusun? Elah. Ya Al-Quran udah dijelaskan tadi lo Bang Nepos datanya ada gimana sih lo? Ya ketawa dia. Mendengar gua. Kalau Bible Al-Quran kan ada. ada Dewan Panitanya Zaid bin Sabit. Pembinanya siapa? Pembinanya Abu Bakar bin Siddiq. Pengawasnya Umar bin Khattab. Saksinya berapa? 3.000 sahabat. Nah, Gitu. sekarang kalau Bible siapa tuh nama-nama? Tuh, satu Antonius, dua siapa lagi? Antonius. Yosinonya nih di mana sih? Kok ributnya nggak enak banget? Pak Yosi siapa-siapa dong namanya jelasin Makanya dong. gua matiin dulu bro, lagi di pinggir jalan bentar-bentar. Lu kok ada suara ayam, suara anak kecil, suara apa aja? Nah ini Naga Bonar nih. Naga Bonar. Halo. Halo, shalom Bang Naga Bonar. Ya, saya mau bertanya tadi soal nama Bapak, ya kan? Nggak, Abang Siapa dari nama Kristen atau Bapak? Islam? Biar jelas. Hah? Saya Kristen. Oke, siap. Apa? Tadi Kristen ada dia. yang bertanya, itu siapa nama Bapak siapa namanya? Tadi saya ada yang bertanya kan? Ya mau jawab ya? Ya. Oke. Ada yang bisa jawab? Enggak, Naga Bonar mau bertanya atau mau nanya? Ya jelas lah kita nggak tahu karena kita hanya sebut hanya nama Bapak itu panggilan Bapak. Misal Bapak gereja itu ada orangnya, Pak. Kamu. Misal Bapak saya gereja ketemu bapak kamu, ya saya panggil Bapak. Tapi saya nggak tahu namanya. Nah, coba gimana tanggapan kamu? Terus ngapain Yesus turun? Ngapain Yesus turun kalau nggak kenalin nama Bapak? Dia turun itu untuk menebus dosa kamu. Orang gue belum lahir. Nembus dosa ke siapa? Ke Bapak kan? Si gua berutang dosa ke Bapak siapa namanya? Sekarang begini aja. Iya, pusing dia. Yang tanya siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak? Pak, dia nanya Bapak gereja yang melakukan kanonisasi Alkitab, bukan Bapaknya Yesus. Nah nggak apa-apa lah, sekalian aja. Nyambung. Sekalian aja lah. Sekalian aja langsung lah. Oke lah. Sekali tekuk dua topik. Ya, sekali tekuk dua bapak. Nanya bapaknya si Jul nih, namanya bapaknya si Jul siapa? Dia nanya mungkin tuh kali. Iya, kan tadi bapak gereja ini kok jadi bapaknya Yesus. Bukan. Naga Bonar siapa nama bapaknya Yesus? Itu cuma sebutan. Justru makanya saya tanya kamu. Ya ngapain lu nanya bapaknya Yesus ke kita? Justru Anda yang Kristen menjelaskan siapa nama bapaknya Yesus.
Kalau bapaknya Yesus ya Yesus, biar kamu tahu. Bapaknya Yesus adalah Yesus. Oh. Gimana sih? Naga, siapa nama bapaknya Yesus? Ya dia sendiri. Ah? Dia sendiri. Jadi nama bapaknya Yesus adalah Yesus. Iya, karena dia satu. Oke. Artinya Buset Yesus dah. dan Yesus Junior. Yesus yang turun. Oh, jadi ada dua Yesus dalam satu hakikat ya. Ini oneness nih Dia orang. satu, bukan dua, dia satu. Cuman itu sebutan Bapak itu kita hanya sebut, bukan gak ada nama, tapi kita panggil Bapak. Tuhannya orang Yahudi Bapak atau Yesus? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Oke. Kalau masalah itu. Oke, Tuhannya orang Karena Kristen saya Bapak, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen Bapak atau Yesus? Yesus Kristus. Berarti Anda tidak menuangkan Bapaknya Yesus? Loh, dia Bapak juga, karena dia satu. Dia Bapak juga. Oke lah. Kasih Bang Juma aja lah. Udah mau ngomong tuh Bang Juma. Satu lagi, yang mati disalib Bapak atau Yesus? Oke bro, sebelum gua turun ya, gua mau ngekerja dulu nih ya. Sambil kerja. Naga, yang mati disalib Bapak atau Yesus? 1-2 kata lah. Itu Yesus Kristus untuk menebus dosa kamu. Oh, yang mati disalib Bapak atau Yesus? Itu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Lagi lah. Kasih Bang Juma aja lah. Ngantuk aku. Pusing nih orang ini. Ya silakan. Wow, ada capek deh. Ya udahlah. Ya silakan Bang Juma. Ini dia Capek bingung. sendiri Bang. Capek Karena ya dia ya. nggak ada yang bisa jawab itu, mutar-mutar kayak gasing aja pertanyaan itu. Itu kalau bisa saya ketemu nama bapak kamu, otomatis saya panggil Bapak kan. Tapi saya nggak tahu namanya. Ya udah namanya Bapaknya Yesus siapa? Dia satu, dia. Siapa nama Bapak Yesus? Ya Yesus. Nama Bapak Yesus adalah Yesus. Gimana sih lu? Loh, karena dia satu. Mutar. Mutar kan? Yang mati disalib siapa? Kalau bapaknya Yesus. itu ya Bapak, itu hanya sebutan, bro. Yang mati disalib siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Yang dikandung Maria siapa? Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Bukan Bapak? Bukan. Bapak hanya turun ke dalam. Bingung dia. Itu hanya sebutan, bro. Bapak Hanya itu. sebutan. Jadi Bapak itu tidak ada, itu cuma gelar aja. Karena kita nggak tahu namanya. Udah. Iya, tapi dia ngambil Tuhannya orang Yahudi. Udah. Tuhannya Yahudi ada nama. Dengar. Saya ketemu bapak kamu di jalan. Bapak kamu. Kenapa lu bawa bapak orang? Bapak Yesus doang aja dia bahas. Gini, Bang Naga Bonar, dengar dulu Bang Naga Bonar. Bang Naga Bonar kalau nggak tahu nanya nama bapaknya Yesus siapa, biar dijelasin. Kan yang diambil Tuhannya orang Yahudi, kecuali kamu bilang, oh Tuhan kami itu beda sama Yahudi. Kami nggak tahu karena Yesus cuma bilang nama Tuhan kita Bapa. Itu baru. Ini udah ambil dari Yahudi, masa nggak tahu? Oke, silakan Bang Juma, udah ngantuk soalnya. Iya, jadi ya gini ya terkait dengan Al-Quranul Karim dan juga kitabnya teman Kristen. Ada dua sumber. Yang pertama, sumber Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber kitabnya Kristen adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus. Yang menerima firman dari Allah adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menerima firman dari Allah adalah Isa atau yang mereka sebut Yesus. Jadi ada dua yang menerima firman ini, baginda Rasulullah dan Isa alaihissalam. Mana firman yang Isa alaihissalam terima? Gelap. Mana kemudian firman yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'anul Karim, jelas. Di Indonesia ada dua agama besar, Kristen, Islam. Islam kitabnya Al-Quran, sumbernya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen kitabnya Perjanjian Baru, sumbernya Lukas, Matius,
Yohanes, Paulus, Markus, Petrus. Ada yang ganjil di sini. Ada yang ganjil. Markus 4:11, Yesus memberitakan Injil Allah. Kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus, Injil Allah. Ini tidak nyampe ke Indonesia. Yang nyampe Injil Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus. Injil Yesus nggak nyampe, Injil Allah pun nggak nyampe. Padahal sumbernya adalah Isa atau Yesus. Jadi kitab yang diterima Yesus, ajaran ketetapan yang diterima oleh Yesus tidak sampai ke Indonesia. Yang sampai ke Indonesia hanyalah kitab ketetapan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Islam, kitabnya Al-Quran sampai kepada umat Islam hari ini. Apa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim? Allah menyebutkan Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah yang membacakan lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran. Valid, sahih. Bang Juma, diam. Bang Juma, diam. Bang Juma izin bang. Diam dulu bang, diam. Sabar. Giliran anda Bang nanti Juma, menunjukkan anda Injil bahas Yesus. Alkitab tapi anda bahas Alkitab tapi anda tidak menguasainya. Saya, kalau anda mau belajar Bible kamu saya gratis, gak perlu bayar. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerangkan khusul Quran min arba'ah. Satu, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubain bin Ka'af. Al-Quran menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW, terimalah kitab suci Quran itu dari sahabatku. Sebut nama beliau. Fa isa qara'na fattabi'u Quran. Apabila kami telah menyelesaikan membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Valid, sahih. Ini kitab suci umat Islam. Kalau kita mengukur hal ini, sabar. Kalau kita mengukur daripada kitabnya orang Kristen, Lukas, Markus, Matius, Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Kiliki, Filipi, Pepaya, namakan semua. Tidak ada yang sampai ke Yesus. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Diam dulu. Saya rasa anda tidak perlu membahas Alkitab. Ya, diam dulu. Jangan malu. Diam dulu. Jangan malu. Ini kita berbicara mengenai dua lintas agama sesuai dengan pertanyaan yang tadi dari penanya. Lukas, Markus, Matius itu tidak pernah disebut oleh Yesus. Surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Efesus, Pepaya, Nanremaneng itu nggak ada disebutkan oleh Yesus. Berarti kitab-kitab ini ilegal. Ilegal. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di sisi kalian wahai umatku adalah yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkan kepada orang lain Al-Qur'an itu. Sahih, valid. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari saudara yang bertanya tadi. Kenapa di Al-Qur'an itu menurut saudara yang Anda informasikan ayatnya itu siapa yang nyusun? Kenapa berbeda? Bung, Al-Quran itu tidak mengutamakan dari jumlah perbedaan hitungan ayat. Sama sekali ketika hitungan ayat itu berbeda, maka itu tidak menodai kesucian Al-Quran. Kok bisa kayak begitu? Yes. Apa alasannya? Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama mengenai jumlah ayat suci Al-Quran itu hanya dipicu oleh pernyataan bahwa ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW membacakan ayat suci kepada para sahabat, beliau Rasulullah selalu memulai dari pangkal ayat untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa itu merupakan pangkal ayat. Paham tidak dari sana? Rasulullah sering menggabungkan dua ayat. Rasulullah sering menggabungkan dua ayat demi kesempurnaan makna, sehingga sahabat yang ada menghitung itu adalah satu ayat, sedangkan yang lainnya ada yang menghitungnya dua ayat. Sama seperti Al-Quran hari ini, ada yang tebal, ada yang tipis. Anda periksa yang tebal dan Anda periksa yang tipis, ada nggak ayat yang dikurangin?
Ada nggak ayat yang ditambah? Oh, yang tebal ada penambahan ayat, yang tipis ada pengurangan ayat. Ada nggak? Nggak ada. Tipisnya ayat, tipisnya Al-Quran dikarenakan ada penggabungan beberapa ayat yang seharusnya pada lembaran yang pertama pindah ke lembaran kedua, atau lembaran kedua dikecilkan di lembaran pertama. Begitu juga yang tebal, ayat yang ada di halaman pertama pindah ke halaman berikutnya. Itu hanya penyusunan, tidak ada masalah. Kalau dikatakan Al-Ikhlas itu misalnya, atau Al-Fatihah itu misalnya ada 3 ayat, tetapi di Al-Quran lain Al-Fatihah berubah menjadi 10 ayat, apakah itu menodai ayat suci Al-Quran? Kagak. Selama ayat-ayatnya, apa itu ayat? Ketetapan-ketetapan yang ada di dalamnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau cuma dikatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak apa-apa. Tetapi kemudian data-data di dalamnya, perkataan, kalimat, pesan yang ada di dalamnya itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Jadi kalau ada ini mengatakan ulama Kufah mengatakan begini, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Basrah, ulama Syam mengatakan pernyataan data-data Bible berbeda-beda, tak masalah. Yang penting ayatnya jangan ditambah, ayatnya jangan dikurangin. Jangan sama seperti kitab yang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kali, Kinan, Remaneng, itu nggak pernah nyampe ke Yesus. Pincang dia, pincang, patah. Ibaratkan ada tembok yang memisahkan antara kitabnya orang Kristen dan mulutnya Yesus. Karena mulutnya Yesus tidak pernah berbicara tentang kitab-kitab yang Kristen imani hari ini. Demikian saya pamit untuk sementara. Terima kasih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Tuhan. Oke, saya sekarang ya. Boleh ya? Boleh gedein saya nggak, bro? Tes. Oh, gimana nih? Cek. Ya, terima kasih Bang Suma. Bro, boleh gedein saya nggak, bro? Bro host. Halo, bro host. Alah. Halo. Ini suara gua ada nggak ya? Halo, bro. Buat cek jaringan dulu nih. Ada. Cuma harusnya lagi nggak ada mungkin. Oke, terima kasih Bang Suma atas narasi-narasinya. Sebagian ada benarnya, sebagian framing ya menurut saya tentang Alkitab. Jadi begini loh Bang Suma ya, teman-teman. Alkitab itu sudah jelas ya, dia bisa menerangkan dirinya sendiri ya. Tidak lagi ada dukungan dari kitab yang lain untuk menyempurnakan kitab itu sendiri. Karena kitab ini sudah sempurna, bagaimana Yesus datang untuk menyempurnakannya. Terus Bang Suma bilang tadi bahwa Injil itu tidak sampai ke Indonesia, Injil Kristus tidak sampai ke Indonesia. Bang Suma nggak sadar bahwa kekristenan di Indonesia makin bertambah kan begitu. Makin banyak yang mengenal Yesus adalah Tuhan. Bahkan kekristenan di seluruh dunia ini adalah paling banyak mengisi dunia ini adalah kekristenan. Jadi seperti Bang Suma katakan tadi adalah sedikit framing ya, atau sedikit bohong ya, bahwa Injil itu tidak sampai ke Indonesia. Padahal sampai ke pelosok Indonesia pun. Ya gini, sabar bro, jangan. Tadi Bang Zuma tuh ngobrol, kamu nggak minta datanya, mana datanya? Saya ngobrol, saya kan bisa bernarasi juga bro. Coba. Enggak, lu kan minta gedein data, kira minta gedein gambar, kira ada data. Gedein gua aja bro, gedein gua aja. Wah, rupanya cuma untuk kasih gaya-gaya. Oke, nggak apa-apa gaya-gayaan mau ngomong apa. Jadi teman saya di sini. Sorry ada telepon. Jadi teman-teman saya di sini, cobalah kita beredukasi yang baik, walaupun kita berbeda keyakinan kita, tapi janganlah kita membenarkan atau mengatakan bahwa kitab kita itu tidak sempurna. Kalau saya mengatakan saya di sini itu sempurna, nanti menjawabkan begini, bukan itu sempurna hadis, benar nggak teman-teman? Atau dia sempurna sendiri? Nah, makanya bagi teman-teman saya di sini ya, coba pahami, jangan kita framing terus tentang isi Alkitab atau tentang sejarah Yesus. Yesus katanya nggak sampai, Injil Yesus nggak sampai ke Indonesia. Sedangkan saya aja kenal Yesus kan dari mana? Dari firman. Dari mana? Dari bacaan. Dari mana? Dari pendengaran.
Itulah Injil Kristus. Bagaimana Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan begini bro, di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dia mengatakan seperti ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah Yesus. Makanya Injil itu sampai saya pun kenal Yesus dari mana? Dari pendengaran dan jadi membaca kitab suci itu, Alkitab itu namanya. Jadi saudara-saudara yang di sini pun banyak yang belum tahu tentang Alkitab, coba pelajari dengan apa? Dengan rendah hati. Jangan dengan apa? Dengan hati yang panas, hati yang mencari kesalahan-kesalahan. Karena kalau Anda, teman-teman saya di sini mencari kesalahan-kesalahan, Anda akan terperangkap dengan kesalahan-kesalahan itu sendiri. Karena kesalahan-kesalahan itu ada di dalam pikiran kita. Coba kita kita rendahkan hati kita menyelidiki kebenaran. Jika kita menyelidiki kebenaran, kita akan mendapatkannya itu, bro. Ya. Jadi jangan kita selalu tidak paham tentang Alkitab pun kita framing ya. Makanya saya berani naik di begini walaupun saya belum banyak mengetahui ya, masih belajar pula. Saya berani naik karena apa? Saya nggak mau teman-teman saya itu disalahin ya. Disalahin oleh siapa? Oleh teman-teman Kristenan, bahkan oleh Tuhan sendiri. Karena saudara-saudara tahu sendiri bagaimana kita memframing kebenaran itu semua ada karmanya, bro. Ya, saya hanya kasih ingat aja teman-teman saya di sini. Karena kalian itu adalah teman-teman saya dan saya bilang itu saudara-saudara pun. Gitu loh. Bukan saya juga loh, saya hanya menyampaikan hal kebenaran, bro. Hal kasih Yesus saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Kita kebenaran itu nggak boleh pakai perasaan. Saya menghargai keimanan saudara-saudara saya. Dari dulu kan saya bilang saya tetap menghargai pendapat teman-teman saya di sini. Coba juga. Betul, tapi yang dihadirkan sama itu kan data. Shalom bang. Ini Bang Juma sama timnya ini hanya bahas Alkitab, tapi mereka nggak paham soal Alkitab, gitu loh, Yoshinoya. Mereka nggak ngerti soal Alkitab, dan mereka menyampaikan itu semuanya keliru. Makanya bang. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma itu satu penyesatan ketika dia membahas soal Alkitab, itu nggak benar yang dia sampaikan. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia nggak ke Israel, dia nggak ke Turki, dia nggak tahu Antioquia. Kita udah ke Antioquia. Dia nggak ngerti soal kebenaran ini, Bang Juma ini nggak tahu firman, nggak tahu Alkitab. Tapi bahas Alkitab dia. Anda seorang pendeta ke Israel, ke Turki, tapi giliran ditanya satu data di dalam Bible, saudara, Anda mencret tepung kayak tadi malam. Apa artinya? Ayo. Anda mengeluarkan saya, Bang. Anda bahasa Yunani dibilang bahasa Ibrani. Ayat-ayat bahasa Yunani yang kita baca dibilangnya Ibrani. Udahlah, Mikael, saudaraku, belajar lagi lah, belajar ya, pesan saya belajar. Jadi gini Bang ya, Juma, teman-teman ya. Saya baru pulang dari Antioquia bulan. Tunggu, ini bukan lagi lomba cepat pernah jalan-jalan, Bang. Silakan, Bang. Bentar. Jadi gini ya teman-teman, baik host dan juga yang lain-lain di sini ya. Cobalah sportif kita saling beri waktu lah, 3 menit lah. Boleh. Siapa? Kameraman Michael. Saling bahas, kalau ada yang ditanya dijawab. Baru itu fair gitu. Boleh pakai timer aja Bang Michael ya. Iya. Boleh teman-teman sini lanjutkan ya. Mau pakai timer silakan. Tapi sebelumnya saya mau turun. Saya hanya pingin pamit aja sama teman-teman sini juga. Oke, makasih Bang Yoshinoya. Ditunggu kiriman Yoshinoyanya. Teman saya. Iya, ditunggu Yoshinoya. Bro, ya, dari dulu nggak dikirim-kirim. Sambung lagi. Ya udah Bang Juma, oke. Mohon maaf. Nanti lanjut lagi Bang. Sehat selalu Bang. Menyinggung ya Bro, karena saya selalu kita belajar. Nggak mau ada pemusuhan ya. Oke semua ya, Bang Suma, Bang Handi, juga pendeta, juga host. Sebi yang baru naik, juga Bang Sugi, juga siapa di sini yang lain ya. Kores, oke semua ya, saya turun dulu ya semua ya. Oke, shalom. Oke.